241. Ya, aku sudah menduganya tadi malam, kata Lukas dengan tenang. Oh, kau sudah menduganya. Ada yang memberitahumu? Tanya Ketua Gong. Ya, seseorang dari sayap naga. Siapa yang menjebakku? Tanya Lukas. Belum tahu, bukti-bukti dari tempat kejadian belum semuanya terkumpul di sini untuk diselidiki. Kau segera datang ke sini sebelum orang-orangku yang menjemputmu. Situasinya sekarang posisiku tidak begitu kuat. Keluarga yang punya koneksi lebih besar yang membuatku tak berkutik, kata Ketua Gong. Oke, beri aku 30 menit, janji Lukas. Dia segera bersiap-siap, menyiapkan mental dan juga raga. Urusan ini tidak selesai dalam sehari. Dia berharap Alice akan datang membantunya. Alice sudah berjanji. Lukas memesan ojek daring untuk mengantarnya ke kantor polisi. Para petugas di sana kaget melihat Lukas. Berita tentang dirinya yang diduga membunuh Edward tadi subuh sudah menyebar di kalangan penyidik dan petugas kantor polisi. Lukas diperiksa tubuhnya, lalu diantar menuju ruangan Ketua Gong. Menyerahkan diri, rupanya, komentar salah satu petugas. Lukas mengenalinya sebagai anak buah Lasman. Ya, bagaimana kabar Lasman? Tanya Lukas, sengaja. Petugas itu ditahan oleh teman-temannya. Lukas menyeringai saja. Terima kasih sudah datang secepat ini. Lukas disambut Ketua Gong dengan ramah. Supaya lebih elok, mari kita masuk ke ruang interogasi. Kasus ini akan aku yang langsung menangani. Kau sedang dijebak, Lukas. Ketua Gong mengantarkan Lukas ke ruang interogasi. Lukas menuruti. Selama Ketua Gong tidak berbuat semena-mena seperti Lasman, Lukas mau bekerja sama dengan baik bersama polisi. Lukas masuk dan dia sepakat berpura-pura sedang ditahan oleh Ketua Gong. Tangannya diborgol dan disangkut ke meja interogasi. Ada orangnya keluarga yang di sini. Jadi lebih baik kita terus bersandiwara yang meyakinkan. Dari tadi malam mereka sudah di sini, menuntutku untuk segera menangkapmu. Lukas mengangguk. Tadi dia melihat orang yang menyeringai ketika Lukas diantar oleh petugas. Tampaknya itu adalah pengacara keluarga yang. Oke, jadi bagaimana perkembangannya? Tanya Lukas. Ketua Gong menyodorkan sebuah foto secari kertas yang bertuliskan darah serta pecahan botol yang digunakan untuk membunuh Edward. Lalu foto dari CCTV yang menunjukkan seorang laki-laki, tampak dari belakang berdiri menjulang menutupi jasad Edward. Orang itu mirip denganmu, kata Ketua Gong, menunjuk foto si lelaki pembunuh. Lukas melihat pakaian yang dikenakan pembunuh itu sama persis seperti yang dikenakannya tadi malam. Aku bahkan tidak masuk ke bilik itu, bela Lukas. Aku percaya itu, ungkap Ketua Gong. Keluarga yang berkeras kau adalah pelakunya dan menuntut kau segera ditahan. Untuk sementara, meredamkan tuntutan keluarga yang, kau mesti kutahan dulu selama beberapa hari. Lukas menghentikan Gong, bolehkah aku menghubungi seseorang? Aku ingin dari pihakku melakukan sesuatu juga. Sebelum ini dibawa ke pengadilan, aku akan membuktikan bahwa diriku tidak bersalah. Tentu, kata Ketua Gong. Itu tindakan yang tepat di masa seperti ini. Tiba-tiba di luar terdengar keributan. Ketua Gong segera bangkit dan memeriksanya. Lukas melihat dari celah pintu yang ditutup tak sempurna. Itu Alice sedang cekcok dengan pengacara keluarga yang. Alice kemudian ditarik oleh Ketua Gong dan masuk ke dalam. Lukas sempat mendengar bahwa Alice memperkenalkan diri sebagai pengacara Lukas. Lukas, jangan katakan apa-apa dulu, kata Alice sambil menyeringai. Pak Ketua Gong juga tersenyum. Lukas punya rencana, kata Ketua Gong kepada Alice. Oh ya, apa rencananya? Tanya Alice. Lukas menjelaskan bahwa dia ingin kebenaran terungkap lebih dulu sebelum kasus di mana dirinya dianggap bersalah sudah disusun dengan kuat oleh tim pengacara keluarga yang. Lukas minta Alice juga membantunya untuk membuktikan bahwa rekaman CCTV seorang pria yang berpakaian persis seperti Lukas bukanlah dirinya. Lukas teringat Abed, dia meminta Alice untuk menghubungi Abed. Tapi Alice tampak tidak suka. Dia adalah serigala berbulu domba, Lukas, ungkap Alice. Seharusnya kau tak berurusan dengannya. Ini hanya akan memberatkanmu. Lukas mengumpat. Alice benar. Abed kelihatan berbahaya dan perkataannya tidak bisa dipegang. Lalu, Lukas, barang-barang ini, ada sidik jarimu. Pak Ketua Gong menunjuk pada foto pecahan botol yang menancap ke leher Edward.
Lukas mengenali botol itu. Botol itu dari klubnya Bu Karina. Rupanya ada orang yang sengaja menjebaknya. Dan orang itu pernah mendatangi klubnya Bu Karina. Lukas mencoba mengingat-ingat ketika dia masih menjadi bartender. Tentu sidik jarinya ada di botol-botol itu. Lukas mencoba mengingat pengunjung yang memakai sarung tangan. Tapi tak ada satupun yang muncul. Ingatannya terhadap wajah sedang tak bisa diandalkan saat-saat ini. Itu botol dari klubku bekerja. Pasti ada yang sengaja menyimpan botol itu saat aku masih bekerja sebagai bartender, ungkap Lukas. Itu masuk akal. Oke, akan kucatat, kata Pak Ketua Gong. Alice, apakah kau akan membantuku? Mengingat bahwa Alice sebenarnya ada di pihak lingkaran besar yang menginginkan kejatuhan Lukas. Tentu, aku akan membantumu, Lukas. Aku berpihak pada kebenaran. Oke, aku minta kau membantuku untuk membuktikan bahwa rekaman itu palsu. Lalu, aku juga akan minta orangku untuk mencari tahu juga. Berikan ponselku, Lukas minta kepada Ketua Gong. Lukas menghubungi Kong. Dia meminta Kong untuk menghubungi Topan di Bandung. Kalau ini dia pikir tidak masalah. Karena bukan Lukas yang menghubungi langsung. Lukas memastikan itu kepada Alice. Lukas minta file rekaman itu dikirimkan ke Kong. Pak Ketua Gong melakukannya. Urusan dengan lingkaran besar dan sayap naga, aku akan bantu, kata Alice. Saat ini yang penting kau harus segera lepas dari tuduhan tak berdasar ini. Terima kasih, Alice. Bagaimana kabar Mulan? Tanya Lukas. Dia baik-baik saja, sudah menerima Jim sebagai pengawalnya. Tapi, katanya, dia sangat membencimu. Lukas mendesah. Itu lebih baik, kau melakukan yang benar, Lukas. Hidupmu sudah begitu kacau sehingga dikejar oleh banyak pihak. Kau tak bisa dengan seenak hati melibatkan orang lain yang tak berkaitan dengan ini. Cukup tunanganmu di Jakarta yang menderita. Kau berhutang padanya untuk segera kembali dengan masalah yang selesai, Alice mengingatkan. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Alice kemudian pergi untuk melaksanakan permintaan Lukas. Sementara itu, Lukas dibawa ke ruang tahanan. Dia dikurung sendirian di sebuah sel. Betah-betah kan? Kata Ketua Gong sambil bercanda. Kini Lukas tinggal menunggu hasil penyelidikan siber oleh orangnya Topan dan Alice. Di dalam sel, Lukas duduk bersila, bermeditasi. Para petugas yang melihatnya melakukan itu mengoloknya. Dasar pembunuh, sok-sokan bermeditasi. Lukas tak menggubris hiruk-pikuk petugas yang mengutuk Lukas. Dia tahu mereka adalah anak buah Lasman dan sampai sekarang masih setia kepadanya. Selama berjam-jam Lukas menunggu. Menjelang sore, Lukas dilempari sebuah koran yang menampilkan wajahnya. Pembunuhnya Edward yang sudah tertangkap. Bersambung. 242. Berita itu menampakkan wajah seorang Lukas yang berada di belakang jeruji besi. Seorang manajer artis dibunuh oleh pengawal artisnya sendiri. Berita itu berkata, Lukas diajak Ketua Gong ke ruangannya. Lukas dihindarkan dari napi-napi lain. Siapa yang menulis berita itu? Tanya Lukas. Dia yakin Ketua Gong belum merilis pernyataan apa-apa ke media. Sedang kami selidiki, kata Ketua Gong. Pak Ketua, sepertinya anak buahmu tidak bisa dipercaya, kata Lukas. Membuat Pak Ketua Gong mengernyit. Kau terlihat sering bersamaku dan dulu kentara sekali membelaku. Kau benar posisimu sedang tidak begitu menguntungkan sekarang karena anak buahmu sudah kadung dibeli oleh Lasman dan keluarga yang. Mereka tak senang dengan caramu memperlakukanku. Begitu, kata Ketua Gong tenang. Seseorang wajib menegakkan keadilan, Lukas. Bukankah itu juga motomu? Lukas mengangguk. Baiklah, kau sudah tahu konsekuensinya dengan membantuku. Aku harap kau punya tim yang benar-benar bisa kau percaya. Sekarang, apakah email dari temanku sudah masuk? Lukas berharap hacker dari Topan berhasil menemukan titik terang. Pada saat Pak Ketua Gong membuka komputer lalu mencari email, Alice datang dan masuk ke ruangan Pak Ketua Gong. Bagaimana? Kau sudah dapat bukti yang tidak memberatkanku? Tanya Lukas kepada Alice. Alice menggeleng, wajahnya tampak prihatin. Kau terkenal, Lukas. Lukas mendesah. Ini ada email dari temanmu, kata Pak Ketua Gong. Alice dan Lukas segera pindah ke balik meja Pak Ketua Gong. Sebuah foto laki-laki terpampang. Lukas seperti pernah melihat orang itu.
Organisasi pembunuh bayaran, ucap Alice. Aku tahu mereka. Lukas pun tahu. Dia dan tim elit Bratajaya sering bersinggungan dengan mereka. Kelompok yang setelah melakukan pembunuhan langsung menghilangkan jejak dan barang bukti, dan apabila pelakunya terlalu ceroboh sehingga ada sedikit saja bukti yang bisa membalikkan fakta, mereka akan bunuh diri. Lukas mengepalkan tangan. Orang ini pasti sudah bunuh diri, katanya merutuk. Aku akan cari orang itu, kata Alice. Kau akan bebas hari ini, Lukas. Alice berjanji. Bukti ini sepertinya cukup untuk melepaskanmu dari sini hari ini. Rekaman CCTV dan beberan fakta yang ditemukan temanmu ini luar biasa. Ini bisa dipercaya, kata Pak Ketua Gong, penuh harapan. Kau ada anak buah yang bisa dipercaya. Kirim mereka untuk menyusulku. Alice menunjuk ke alamat yang tertera di email. Ya, ada. Mereka akan mengikutimu. Pak Ketua Gong menelepon tim kepercayaannya untuk membawa perlengkapan pengumpulan bukti, serta jaga-jaga. Dia menyuruh tim koroner untuk ikut juga. Alice pun berangkat bersama tim itu. 30 menit kemudian, Ketua Gong mendapatkan laporan berkala dari tim kepercayaannya. Foto-foto kematian si pembunuh Edward yang sebenarnya. Mati mengenaskan dengan menenggak racun. Mulutnya berbusa, matanya memerah sampai kelihatan mau lepas dari soket. Tim koroner segera akan mengotopsi mayat orang ini, kata Pak Ketua Gong. Ya, sebaiknya timmu bisa membuktikan kebenarannya, harap Lukas. Di depan kantor polisi para wartawan sudah berdesakan mencari berita. Edward yang adalah manajer artis yang cukup tersohor dan dahulu dia pernah main sinetron paling ngetop. Makanya berita ini cukup menggemparkan pemirsa. Pak Ketua Gong mengutus petugasnya untuk mengusir mereka. Tapi tak digubris oleh wartawan. Mereka masih setia mengerubungi kantor polisi bagai lalat mengerubungi makanan busuk. Menjelang sore, Alice tak kunjung balik. Dia menitip pesan kepada Pak Ketua Gong. Alice katanya dipanggil para ketua untuk membicarakan masalah yang sedang menimpamu. Dia akan datang lagi nanti membawa kabar yang sepertinya cukup baik buatmu. Lukas menerka-nerka kabar apa yang bakal diterimanya. Kau tunggu di ruang tahanan dulu sementara aku menyajikan bukti ini ke pengacara keluarga Yang, kata Pak Ketua Gong, selagi mengantarkan Lukas kembali ke ruang tahanannya. Lukas merasa pesimis pengacara keluarga yang akan menerima begitu saja bukti dari Pak Ketua Gong. Dan mereka, para pengacara itu bermalam di kantor polisi demi memastikan Lukas tetap di ruang tahanan. Sebelum itu semua, Lukas sudah memberikan instruksi dalam bentuk pesan kepada Kong agar membuat berita sangkalan apabila nanti ada berita tentangnya sebagai pembunuh Edward. Instruksi itu merupakan hasil pemikiran Lukas setelah menilai-nilai perkara ini dari sisi musuh. Lukas minta Kong untuk menaikkan draft berita bahwa pembunuh sebenarnya Edward sudah ditemukan, dan itu bukan Lukas, dan orang itu bunuh diri menenggak racun. Pada saat berita sangkalan itu naik, berita tentang Lukas sebagai pembunuh Edward di internet sudah tidak ditemukan. Itu karena, orang-orang terkasih Lukas di Jakarta telah melakukan sesuatu untuk membantu Lukas dari jarak jauh. Adalah Melanie yang pertama melihat berita itu di kanal berita daring dan cukup shock. Dia melihat foto 3 orang dijajarkan, foto Lukas, foto Edward lalu foto seorang penyanyi yang secara mengejutkan, seperti Melanie melihat ke cermin. Permata, lihat ini, kata Melanie. Permata yang sekarang lebih rutin menginap di kondo Melanie, mendekat dan membaca berita itu serta melihat 3 foto itu. Gila, mirip banget sama kamu. Tapi dalam hati Permata kepikiran, apakah Lukas berhubungan dengan penyanyi ini? Sebagai penawar rindu terhadap Melanie. Melanie, jangan-jangan disaudar kembarmu. Tidak mungkin, aku anak tunggal, sanggah Melanie. Berita ini viral Mel, kita harus membantu Lukas. Tidak bagus kalau ini terus tayang. Orang-orang mengenalnya sebagai tunanganmu. Lukas tidak benar-benar melakukannya kan, Permata? Melanie bertanya-tanya khawatir. Aku percaya Lukas tidak bersalah. Dia sering difitnah juga kan di sini. Permata meyakinkan. Melanie mengangguk. Fitnahan yang menimpa Lukas datang bertubi-tubi seperti sudah jadi sarapan dan makan malam buat Lukas. Bahkan Melanie sendiri mengakui, di awal pertemuannya dengan Lukas dia sudah memfitnahnya duluan dan membuat malu Lukas di depan banyak orang. Kini dia menyesal. Dalam malam-malam sendu penuh rindu, dia menumpahkan curahan hatinya kepada Permata.
bahwa hatinya kini sudah milik Lukas, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Demi memastikan Lukas tidak kenapa-kenapa, Melanie menghubungi ayahnya. Dia menceritakan hal yang ditemukannya. "Kamu tenang saja ya, Melanie. Lukas pasti punya cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia bukan pelakunya, Papa yakin," kata Pak Haryanto menenangkan. "Permata, kita cari hacker untuk menghilangkan semua berita tentang Lukas," usul Melanie, tiba-tiba kepikiran. "Oh, benar juga. Aku sepertinya punya kenalan." Permata mencari daftar kontak di ponselnya tapi tak menemukan. "Yah, gak ada. Kita hubungi Anton. Pasti dia juga sudah melihat berita ini." Melanie segera menghubungi Anton. Dalam pembicaraannya benar ternyata Anton juga sudah melihat berita ini dan sedang menyusun rencana bersama Juan Bahar dan Randy demi membantu Lukas. Melanie mengusulkan hal tadi. Anton setuju, mereka akan menghubungi seorang hacker dari Topan. "Duh Lukas, semoga urusanmu di sana segera selesai. Dia mestinya diberitahu kalau kita semua aman di sini," kata Permata. "Ya tentu saja, karena perjanjiannya kan seperti itu. Lukas pergi ke Surabaya dan kita tidak diganggu," sanggah Melanie. Mereka menunggu selama 2 jam dan berita itu sudah hilang dari peredaran. Sementara itu di Surabaya, di kantor polisi, Lukas yang tadinya mau dibebaskan segera dihadang oleh sekumpulan pengacara keluarga Yang. Dia tidak boleh keluar dari tahanan. Bersambung 243. Pengacara keluarga yang membawa tim kepolisian yang bukan dari kantor polisi Ketua Gong. Dan setelah dilihat-lihat lagi memang bukan polisi bahkan. Mereka tampangnya saja. Sebenarnya mereka preman. Ingat bahwa Edward sudah tidak punya anak buah. Ini pasti dari keluarganya. Lukas tebak ayah Edward yang mendesak ini semua. Lukas hanya mendesah jengkel. Ketua Gong melihat situasi di luar kantor polisi makin ramai para pendukung Edward. Dan terutama para fansnya Mulan. Mereka menyalahkan Lukas karena Mulan memutuskan berhenti bernyanyi karena kematian Edward. Entah siapa yang memelintir isu itu. Pak Ketua Gong yang maju untuk berbicara dengan para pengacara dan preman suruhan keluarga Yang. Lukas terpaksa masuk lagi ke dalam ruang tahanan. Situasi bakal kacau kalau Lukas tetap dikeluarkan sekarang. Pak Ketua Gong membujuk Lukas yang kelihatan tidak terima dengan keputusan ini. Lukas geram, dia memukul tembok sampai retak. Para tahanan di sebelahnya melihat itu dan keder. Lukas kuat sekali. Mereka bahkan mengira Lukas bisa membengkokkan jeruji besi. Tadi Lukas sempat mencobanya, tapi itu hanya untuk menghibur tahanan lain. Lukas duduk kembali, menatap lurus ke arah para pengacara yang menyeringai melihat Lukas dijebloskan kembali ke balik jeruji. "Keluarga Yang keparat," gerutu Lukas. "Ya, mereka memang keparat," sahut tahanan lain. Lukas menoleh dan tidak mengenali asal suara itu. Selanjutnya hening saja. Para tahanan lain memerhatikan Lukas duduk bersila dan semacam bersemadi. Di meja polisi yang bertugas menjaga blok ruang tahanan itu Lukas dapat mendengarkan siaran televisi. Ada berita yang menunjukkan bahwa Mulan ada kembarannya. Lukas segera menajamkan telinga. Melanie disebut oleh berita entertainment. Pertanyaan besar warganet, apakah Melanie adalah kembaran Mulan? Lukas pun memiliki pertanyaan yang sama. Tapi itu tak mungkin kebenaran. Pak Haryanto tak pernah mengungkap hal itu. Dan apa alasannya beliau memisahkan sepasang saudara kembar? Oh, banyak juga orang yang identik tapi tak bertalian darah. Kemudian sebuah berita menyatakan bahwa berita kemarin yang sempat viral tentang pembunuhan Edward yang dilakukan Lukas, sudah tak ditemukan dimanapun. Digantikan dengan berita pembunuh sebenarnya yang malah bunuh diri. Tanggapan warganet mulai bergeser. Apakah pengawal misterius bernama Lukas adalah korban salah tangkap? Di depan kantor polisi ramai wartawan yang ingin mengungkap kebenaran. Ingin mendengar langsung dari mulut Lukas. "Keluarkan aku dari sini. Kalian tahu aku tidak bersalah." Lukas bangkit dan menggedor-gedor jeruji besi. Para tahanan di sebelahnya menertawai Lukas. Begitu pula para pengacara keluarga Yang dan beberapa petugas yang berjaga di lorong itu. Malam harinya, Lukas dibawa masuk ke ruangan Pak Ketua Gong. Di sana sudah hadir seorang pria yang dari tampangnya mirip dengan Edward Yang. Lukas didudukkan di kursi di tengah dan kemudian diborgol. Di hadapannya juga ada Pak Ketua Gong, tampangnya gelisah.
seperti habis diomel-omeli oleh bos besar. Lukas, ini Ronald Yang, ayah dari Edward Yang, Pak Ketua Gong memperkenalkan. Lukas sudah menduganya. Ya, ada apa? Gak cukup membuatku batal keluar hari ini. Gerutu Lukas. Keputusan untuk menunda kebebasanmu adalah untuk meredam massa di luar, kata Pak Ketua Gong. Omong kosong, ucap Ronald Yang. Dia berkacak pinggang lalu berdiri di depan Lukas. Dia mengeluarkan nakle dan memasangnya di jari. Kalau Pak Ketua Gong tidak melarangku dengan ancaman undang-undang, aku sudah menghabisimu saat ini juga. Katanya sambil membentuk kepalan tangan yang mengancam. Lukas mencui. Melihat dari tampang dan gelagatnya, Ronald yang tak ubahnya seperti Edward. Berani belagu karena punya harta dan orang-orang suruhan. Mana mungkin dia kuat memukul Lukas. Tangannya tampak habis kena stroke begitu. Aku tidak bersalah. Buktinya sudah kuat. Ada orang yang ingin memfitnahku. Mereka mengirim kelompok pembunuh bayaran, ucap Lukas. Buktimu tidak cukup, kau seharusnya dihukum mati, bentak Ronald Yang. Pak Ketua Gong, untuk apa aku dibawa ke sini malam-malam hanya demi mendengarkan ocehan tak berdasar orang belagu ini? Olok Lukas, kurang ajar kau kalau bicara. Ingat, aku bisa membuatmu sengsara di penjara ini. Semua orang tunduk padaku di sini, termasuk Pak Ketua Gong. Kalau dia berani mengeluarkanmu, kupastikan karirnya juga akan hancur. Gertak Ronald Yang. Lukas mendesah, menggelengkan kepala. Selalu saja begitu permainannya. Membosankan. Apa maksudmu? Ronald Yang mencengkeram kerah Lukas. Tangan berknaklenya sudah siap untuk mendarat di wajah Lukas. Ya, kau harusnya tahu, karena kau yang aku maksud. Lukas sengaja memancing Ronald menghajarnya. Tapi ternyata Ronald menahan diri. Sudah pasti kalau begitu. Kau menginginkan hidup sengsara di tempat ini. Baik, kalau itu yang kau inginkan. Dan kau, Ronald menunjuk Pak Ketua Gong, awas kau membela orang ini lagi. Ronald yang kemudian keluar dari ruangan itu. Lukas menggeleng-geleng. Pak Ketua Gong, kalau tidak ada yang penting, untuk apa mengeluarkanku dari ruang tahanan? Kau mengganggu momen berpikirku saja. Maaf Lukas, saya tidak bisa berkutik. Apa yang dikatakan orang itu benar. Dia cukup berkuasa untuk melakukan semua yang dijanjikannya, kata Pak Ketua Gong takut. Di mana kepedulian terhadap keadilan itu pergi? Lukas beretorika. Alice ingin bertemu denganmu, kata Pak Ketua Gong. Dari balik lemari yang ternyata sebuah pintu rahasia, Alice keluar. Halo, Lukas. Tampaknya upaya kita dijegal. Tapi tenang saja, kelompokku punya solusi untukmu. Apa itu? Izinkan aku melakukan ini dulu. Alice mendekat ke Lukas, duduk di pangkuannya lalu bibirnya mulai melumpat bibir Lukas. Pak Ketua Gong yang kikuk, memutuskan keluar dari ruangan itu. Rasa suka yang dipendam Lukas ketika pertama kali bertemu Alice, muncul kembali dan menggebu. Dia membalas lumatan bibir manis Alice. Sepertinya dia sengaja menggunakan lipstik dengan rasa cherry. Tangan Alice kemudian menjelajah tubuh Lukas. Tangan Lukas yang diborgol membuatnya tak bisa menahan aksi Alice. Alice saat ini mengenakan rok dan rupanya tak mengenakan celana dalam. Tangannya menyelip ke balik celana Lukas dan mengeluarkan barang yang tersembunyi. Alice mendudukinya. Aku tahu tak akan bisa memilikimu. Dan aku tahu Melanie di sana menunggumu dan kau tak sabar untuk kembali padanya. Alice mulai bergerak. Lukas menahan erangan. Aku sudah melakukan lobi kepada para ketua lingkaran besar yang menginginkan kejatuhanmu sebagai balasan atas pembunuhanmu terhadap George. Aku berhasil meredakan gerakan masif mereka untuk menyerangmu. Alice, tolong hentikan ini. Lukas mengerang. Tidak Lukas, aku menginginkan ini dan aku tahu kau menginginkannya juga. Aku tahu tatapanmu ketika bertemu denganku pertama kalinya. Alice, Lukas terbuai. Tangannya tak lagi memberontak untuk lepas dari borgol. Dia menyerahkan tubuhnya kepada Alice. Kau ingin tahu kelanjutan kabarku atau kau mau menikmati ini dulu? Tanya Alice menggoda. Bersambung. 244. Lukas terbuai. Segala ketegangan berminggu-minggu di Surabaya terasa lepas. Sirna. Lukas melenguh dan belum mampu menjawab pertanyaan Alice. Dia membiarkan dirinya dibuai oleh gerakan asmara tubuh Alice.
Kursi berderit-derit. Alice pindah posisi dan bergerak semakin hebat. Roknya disingkap. Alice pun melenguh sama intensnya. Permainan itu berlangsung cukup lama. Alice takjub dengan stamina Lukas. Meski setelah dihajar habis-habisan, dia masih kuat di segala organ tubuhnya. Begitu perkasa. Alice sangat cemburu dengan Melanie di Jakarta. Entah mereka sudah melakukannya atau belum. Akibatnya Alice jadi ingin memiliki Lukas tidak hanya untuk malam ini. Pemikiran ini mendorong Alice semakin kencang menggerakkan pinggulnya. Puncaknya mendekat dan Lukas tak sanggup membendungnya. Dia memberi Alice kode. Sebelum itu Lukas sudah membuat Alice menuju puncak berkali-kali. Getarannya hebat. Stamina dan gear 4H Alice menggebu-gebu. Meski telah menyentuh puncak belasan kali, dia tetap garang. Ketika merasa cukup, dia melepaskan diri dan semburan pencapaian puncak Lukas Alice perlakukan dengan cara lain. Semburan itu tidak disia-siakan, tidak dibiarkan menetes kemana-mana. Ditampung dalam satu tempat yang sama lembut dan basah. Lukas mengejang, terengah-engah. Keduanya mengeluarkan peluh besar-besar. Setelah selesai melahap semburan puncak Lukas, Alice naik lagi dan duduk di atas Lukas. Kali ini hanya duduk, tidak bergerak. Meski sudah melakukan tugasnya, milik Lukas masih perkasa. Sebab gemas, Alice menggiringnya masuk lagi ke dalam ruang syahdu. Alice membenamkan kepalanya ke leher Lukas. Lukas menengadah, memandang langit-langit yang berubah menjadi awan-awan kahyangan. Terima kasih Lukas, kau hebat sekali. Belum pernah aku sepuas ini, kata Alice. Lukas tak menanggapi apa-apa selama 10 menit berikutnya. Dia mengatur napas dan menimbang-nimbang apa yang telah terjadi. Dia memikirkan Melanie. Bahkan ketika Alice melakukannya dia seolah melihat Melanie yang melakukannya. Bayangan itu satu-satunya yang membuatnya membiarkan Alice melakukan itu. Alice, sudah cukup ya. Kau telah mendapatkan apa yang kau mau, kata Lukas. Meski dia masih merasakan dorongan biologis untuk tetap membiarkan Alice berada lama-lama menjepit keperkasaannya. Jadi kamu tidak mau ronde kedua? Tanya Alice, menggoda dan pura-pura kecewa. Manis sekali suaranya. Lukas menggelengkan kepala. Dia menggigil ketika Alice bergerak sedikit. Kedua senjata masing-masing berdenyut mengirimkan sinyal yang membuat keduanya juga saling menggigil dan menggelinjang. Cukup, Alice, kumohon, rintih Lukas. Baiklah. Setidaknya kita sudah sama-sama mencapai surga duniawi, kata Alice. Dia beranjak dari Lukas. Meski dia menyayangkan karena dirinya masih cukup basah. Ketika tercerabut, milik Lukas masih tegak dan bergetar. Dengan lembut Alice mengembalikannya ke dalam sarang, tentu setelah dikecup manis 3 kali. Sekarang, mohon ceritakan kabar apa yang kau bawa dari lingkaran besar. Lukas ingin mengalihkan dorongan biologisnya yang sebenarnya meronta menginginkan Alice kembali duduk di atasnya. Alice membetulkan pakaiannya, lalu menarik kursi dan duduk di depan Lukas. Dia mengambil sebotol kecil minuman beralkohol dari tas kecil. Dia menenggaknya dan menawarkan ke Lukas. Lukas menggeleng. Alice menutup lagi botolnya lalu memulai bisnis. Oke, begini Lukas. Aku tahu penyebab kau datang ke Surabaya adalah karena permintaan sayap naga yang ingin menjauhkanmu dari jeratan polisi dari tuntutan sejawatnya George. George adalah orang pentingnya lingkaran besar, meski dia bukan anggota resmi. Tidak dipungkiri kematiannya memicu banyak anggota marah dan mendendam terhadapmu. Lalu aku dan kakakku ditugaskan untuk mencarimu ketika sampai di Surabaya. Mereka menginginkanku untuk menghabisimu, lanjut Alice. Namun, aku tidak melaksanakannya karena aku melihat kau adalah orang baik dan kau punya alasan kuat untuk menamatkan George. Iya, dia parasit negeri ini, kata Lukas. Setuju, aku pun kenal dengan George dan dia hanya membawa masalah ke level yang semakin besar. Anggota lain ada yang tidak setuju dengan cara George dan khawatir itu hanya akan menggiring pemerintah mengendus keberadaan lingkaran besar. Kami lebih senang bekerja di luar radar. Kami punya kerahasiaan yang amat dijaga, jelas Alice. Pada saat ini, akibat dibuai ke Nirwana, Lukas melihat Alice yang semakin cantik dan menawan. Gaun mini ketatnya itu membuat Lukas panas dingin. Debaran jantungnya memberi penafsiran lain. Apa yang hendak kamu tawarkan? Alice mendengar Lukas menyebutnya dengan, kamu, jadi tersipu-sipu.
Aku sudah meyakinkan mereka agar berhenti memburumu dan menginginkan kematianmu. Tapi tentu saja mereka tidak puas. Aku ungkapkan kepada mereka kalau kamulah yang membereskan Edward. Perlu kamu tahu, Edward adalah musuh besar lingkaran besar wilayah Surabaya juga. Jadi kejadian ini sebenarnya menguntungkan buatmu. Kau bisa segera lepas dari incaran mereka. Tapi aku tidak membunuh Edward, tegas Lukas. Ya, aku tahu itu. Alice merasa jengah duduk di kursi sementara Lukas yang perkasa ada di depannya menganggur. Dia berdiri lalu duduk kembali di atas pangkuan Lukas. Dia menyandarkan tubuhnya ke dada Lukas, membiarkan aroma tubuh dan parfumnya melesak masuk ke hidung Lukas. Dia tahu Lukas masih menginginkan dirinya. Meski bukan hatinya, biologisnya pun tak masalah. Jika kamu ingin segera lepas dari incaran lingkaran besar di wilayah manapun, setidaknya kamu harus bermain dulu di sini. Berpura-pura mengaku sebagai pembunuh Edward. Lukas, kamu punya aku. Aku akan membantumu meringkus keluarga Yang. Jika mereka berbuat semena-mena lagi ke depannya, kelompokku juga sangat tidak senang dengan gelagat keluarga Yang, jelas Alice. Aku tidak akan menerima konsekuensi dari hal yang tidak kuperbuat, tegas Lukas. Kamu jangan naif begitu. Hidup ini penuh kompromi Lukas. Dengar, setelah semua ini mereda, aku janji akan segera membantumu bebas dari tempat ini. Pak Ketua Gong adalah orang kepercayaanku. Dia akan segera membebaskanmu dan mempertaruhkan karirnya. Bukti kuat yang menyatakan dirimu tidak bersalah juga ada. Tapi, sebelum itu, kau harus mengaku kepada lingkaran besar bahwa kamulah yang membunuh Edward. Lukas terdiam, memikirkan segala konsekuensinya nanti. Bagaimana? Tanya Alice setelah mereka terdiam beberapa menit. Sungguhan nanti lingkaran besar tidak akan mengincarku lagi. Tanya Lukas. Benar, ada tapinya, setelah kamu membuktikan lagi kekuatanmu. Lingkaran besar yang mendendam padamu akan mengirim pembunuh bayaran yang hebat setelah kamu keluar dari tempat ini. Aku yakin kamu bisa melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Setelah itu, mereka tidak akan mengirim pembunuh lagi. Kamu bebas. Kamu bisa kembali ke Jakarta, bertemu Melanie, memadu kasih dengannya, seperti kita tadi, jelas Alice. Tawarannya cukup menggoda. Lukas yakin dia bisa menumpas pembunuh bayaran itu semua. Lalu, ada bonusnya, kata Alice. Lukas mengernyit. Bonus. Alice mengangguk. Apa maksudnya? Alice membisik mesra ke telinga Lukas. Setiap malam aku akan datang ke sini dan menghiburmu. Tapi kalau kamu keberatan, oke, mungkin 3 hari sekali. Lukas, aku tergila-gila padamu bahkan sebelum mencicipi keperkasaanmu. Bisa ku bilang, aku ketagihan. Lukas, kamu mesti tanggung jawab. Bisikan Alice di telinga Lukas mengirimkan kejut hangat ke seluruh tubuh. Membangunkan kembali keperkasaannya. Lukas dikendalikan oleh keinginan biologisnya. Dia pun mengangguk, keperkasaannya yang masih ada di sarang juga ikut mengangguk dan berdenyut. Alice merasakan itu dan dia pun beranjak. Melangkah mundur lalu menanggalkan gaunnya. Mereka berbuat lagi. Meraih puncak bersama-sama. Melanie, sebut Lukas di permainan kedua ini. Bersambung. 245. Malam itu Lukas tidur nyenyak di ruang tahanannya. Dia berpisah dengan Alice dengan kecupan maut. Membuat Pak Ketua Gong terpikirkan istri di rumah. Sialan kau Lukas. Bisa mendapat itu malam ini, kata Pak Ketua Gong ketika mengantarkan Lukas. Lukas hanya menyeringai, kakinya agak lemas dan ngilu. Dia masih merasakan batang keperkasaannya berdenyut-denyut. Seolah kangen dan besok malam minta lagi. Di pikirannya saat ini sedang terjadi distorsi bayangan. Ketika membayangkan Melanie dia menyebut nama Alice. Dan ketika melihat Alice dia menyebut nama Melanie. Keduanya seolah menyatu. Lukas sudah sepenuhnya memiliki hati Melanie, tapi belum biologisnya. Sedangkan Alice, dia telah merasakan biologisnya namun tak menginginkan hatinya. Kedua kebutuhan ini seolah melengkapi. Para tahanan sebelah heran melihat Lukas yang cengar-cengir dalam tidurnya. Mereka melihat barang di balik celana Lukas sering tegak kembali. Mereka takjub. Dalam tidur nyenyaknya Lukas menyelinapkan tangannya sendiri ke dalam celana, menenangkan sang perkasa. Para tahanan di sebelah malah cekikikan dan menggosipkan Lukas. Para pengacara yang menyaksikan itu tampak curiga. Dibawa kemana Lukas tadi?
Sepertinya bukannya malah membuatnya tertekan, malah membuatnya bahagia. Mereka tak senang dengan itu, dan ingin memastikan Lukas akan sengsara di penjara ini. Para pengacara itu kemudian mendapatkan telepon dari Arnold yang mereka kena dampratan. Sekitar 3 hari kemudian ada yang mengejutkan Lukas. Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Pak Ketua Gong diskors. Dia diberhentikan tugasnya dari menjadi kepala kepolisian di sini. Lukas menduga ini gara-gara Pak Ketua Gong seringkali membelanya. Jadi, setiap malam setelah malam kedatangan Arnold Yang dan permainan adu kasih dengan Alice, Lukas dibawa ke ruangan Pak Ketua Gong lalu bertemu dengan Arnold Yang, atau anak buahnya. Lukas dimaki-maki dan direndahkan. Hal itu tidak mempan bagi Lukas. Ketika Arnold melakukannya, Lukas mengalihkan perhatian terhadap wajah dan tubuh Alice, alias Melanie. "Hentikan, Pak Arnold," seru Pak Ketua Gong ketika Arnold ingin memukul Lukas pakai botol bir. Bahkan Pak Ketua Gong sampai mau memborgol Arnold. "Diam kau di tempat, atau kucopot jabatanmu," ancam Arnold. Dan ancaman itu benar terjadi. Selain itu, kegiatan Lukas dengan Alice tiap tengah malam ternyata ketahuan oleh Arnold. Dan itu memberatkan Pak Ketua Gong serta Lukas sendiri. Dia menyesal tidak melakukannya di ruang rahasia kantor Pak Ketua Gong. Hari ini Alice datang dan menengok Lukas di depan jeruji besi. "Kamu tahan dulu di sini ya. Aku akan cari cara untuk mengeluarkanmu dari sini." Para ketua kelompok lingkaran besar yang mendendam padamu kini sudah percaya perkataanmu tentang pembunuhan Edward. Mereka kini malah bersimpati padamu. Kemungkinan kamu malah akan dibantu mereka. "Baik, aku akan sabar menunggu," kata Lukas. Lalu Alice pura-pura bersikap kecewa. "Ya jadinya kita tidak bisa saling menghibur malam-malam nih." "Tidak masalah, setelah keluar dari sini, kita bisa melanjutkannya lagi," janji Lukas. Ini yang berkata adalah dorongan biologisnya, bukan hati nurani Lukas. Yang menggantikan Pak Ketua Gong adalah seorang bernama Septian. Dia adalah bagian dari keluarga yang juga kerabat jauh yang bekerja juga sebagai kepala kepolisian. Orangnya arogan. Pada hari pertamanya bertugas dia membawa Lukas ke ruangannya untuk dimaki-maki. Dia dengan keras menuduh Lukas sebagai pembunuh Edward. "Sebelum kau menuduhku terus-terusan begitu, coba cek lagi otakmu bermasalah atau tidak. Buktinya sudah ada dan kuat. Hanya orang celaka yang tidak bisa melihat kebenaran," olok Lukas. Dia sangat tidak suka dengan Pak Septian ini. Kelakuannya mirip dengan Edward dan kakaknya. Sok hebat karena punya jabatan dan harta. Kau naif sekali bisa memanfaatkan itu untuk jalan keluarmu dari penjara ini. Salah besar, hakim ada di pihak kami. Barang bukti dari temanmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang bodoh dan celaka itu kau, Lukas Brata, bentak Septian. "Kau tidak tahu saja, aku punya backingan orang-orang hebat juga. Niscaya kalau kau tahu siapa yang membantuku, kau akan keder dan bakal pikir kau lebih baik tidak hidup saja," olok Lukas. Itu tak mungkin, kalian tak mungkin bisa mengalahkan Tuan Yang dalam masalah ini. Dia penguasa Surabaya, balas Septian. Lukas mencuit. "Begini, kalau kau memang suruhan Tuan Yang, entah siapa itu. Apakah orang ini sama dengan Arnold? Kenapa kau sebutnya Tuan Yang? Sampaikan pesanku pada mereka. Mereka tak bisa terus mengurungku di penjara. Buktiku kuat karena aku tidak membunuh Edward. Silakan kirim orang-orang hebat kalian untuk membunuhku. Silakan pilih di mana tempatnya, bawa aku ke sana dan akan kubunuh kalian semua." "Kurang ajar sekali kau bicaranya." Septian menggampar Lukas, tapi kemudian menyesal karena tangannya malah keseleo. Dia mengumpat keras-keras. Lukas menertawainya. "Kau tidak becus sekali, bahkan menamparmu seperti anak kecil." Anak kecil bahkan lebih sakit kalau memukul. "Payah sekali kau. Kau pasti menyogok ya untuk dapat posisi ini," olok Lukas. "Akan kubuat kau menyesal. Akan kulaporkan ini sebagai upaya kau melawanku," balas Septian. "Silakan saja. Kita lihat siapa yang bodoh di sini. Aku sedang diborgol, mana bisa aku melukaimu. Kalau kau menginginkan aku menyerangmu, kau sudah pasti tinggal nama. Kau tidak tahu siapa aku," balas Lukas. "Kau berdebah sialan yang membunuh Edward dan berani sekali menghina Tuan Yang. Kakek dari Edward. Oh, Lukas yakin Tuan Yang ini yang paling berkuasa.
Dia yang memiliki semua kekayaan dan semua bisnis keluarga Yang. Orang ini mungkin yang tidak bisa dianggap sembarangan. Dia adalah rajanya. Dia melakukan apa yang diminta anak cucunya, tanpa memandang lebih lanjut. Lukas akan buat orang itu menilik jati diri Lukas. Niscaya orang itu pasti bergetar-gentar. Kalau begitu, sampaikan pesanku tadi kepada Tuan Yang. Jangkrik, olok Lukas, dia meludah ke arah Septian. Sebagai balasannya Septian mengambil tongkat pemukul dan menghantamkannya ke kepala dan tubuh Lukas. Lukas tertawa-tawa saja karena pukulan Septian hanya terasa seperti gelitikan. Lukas dikembalikan ke ruang tahanannya, di sana dia berteriak-teriak, "Aku dipukul sipir baru. Aku dipukul sipir baru." Pukulannya cemen sekali. Seperti anak kecil cengeng. Para tahanan tertawa mendengarnya. Septian sangat geram mendengarnya. Sehingga dia kalap dan masuk ke ruang tahanan Lukas dan memukulinya dengan membabi buta. Petugas penjaga berusaha melerai. Tapi Septian begitu kalap sampai tongkatnya mengenai mukanya sendiri. Tepat telak kena matanya hingga membiru dan benjol. Para tahanan lain dan para petugas tak bisa menahan tawa mereka. "Kurang ajar kalian semua. Awas akan kuberi kalian pelajaran nanti." "Tidak becus sekali dia," kata Lukas setelah Septian tak tampak lagi batang hidungnya. Para tahanan lain menyetujui perkataan Lukas. Lalu mereka penasaran, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lukas. Lukas pun menceritakannya, mereka mendengarkan dengan seksama dan kini malah bersimpati terhadap Lukas. Mereka mengaguminya. Sementara itu di kediaman utama dinasti keluarga Yang. Seorang tua yang masih segar jasmani dan rohaninya, bernama Tuan Yang, duduk di teras sambil minum teh dari poci dan cangkir kecil impor dari Cina. Dia mendapat banyak laporan tentang tindak tanduk anak dan cucunya. Dia penasaran dengan nama Lukas Brata. Sore itu dia memanggil murid kesayangannya bernama Daniel Cheng. "Tuan Yang, lama tak berjumpa," kata Daniel Cheng setibanya di hadapan Tuan Yang begitu berwibawa. "Lama tak berjumpa, Daniel. Aku punya tugas untukmu," kata Tuan Yang. "Sebuah kehormatan bisa melayani Anda kembali, Tuan Yang." "Apa tugas saya?" "Selidiki orang yang bernama Lukas Brata." Bersambung 246. "Ada apa dengan orang ini, Tuan?" tanya Daniel Cheng dengan ramah. "Rupanya anak dan cucuku berurusan dengan orang ini. Orangnya sendiri tengah mendekam di penjara. Bukti yang digunakan untuk melawan kelihatan solid, tapi anakku, si berdebar Ronald, bersikeras menuntutnya di penjara seumur hidup." "Bah, aku heran di mana otak Ronald," gerutu Tuan Yang. Daniel tahu kalau Tuan Yang sudah menggerutu seperti ini, itu artinya dia sangat kesal dan geram. "Begitu rupanya, saya juga baru dengar beberapa hari lalu berita tentang Edward dan pembunuhnya. Ada dua versi rupanya. Ya, kau coba selidiki itu. Beri aku kebenaran hakiki. Kau masih pandai melakukannya kan? Aku bisa mengandalkanmu," tuntut Tuan Yang. Daniel bergabung minum teh dengan Tuan Yang, sesuatu yang sering mereka lakukan dulu kala. Sore-sore syahdu, Daniel dengan sopan menuangkan lagi teh Tuan Yang, lalu menuangkan untuk dirinya sendiri. Setelah satu sesapan, dia mendesah, mencecap-cecap bibir. "Tentu Tuan masih bisa mengandalkan saya. Sekarang jaringan saya semakin luas dan informasi bisa saya dapatkan dalam waktu singkat. Tentang Lukas ini, saya pelajari dulu. Beri saya setengah hari. Besok pagi Tuan Yang akan dapat kebenarannya." "Bagus kalau begitu, aku tak ingin kerajaan bisnisku jatuh gara-gara langkah ceroboh anak dan cucuku. Semua tak ada yang bisa kupercaya. Semua seenaknya sendiri. Begitulah kalau kau tidak berusaha sendiri. Bisanya mendompleng saja," gerutuan Tuan Yang tampaknya sudah seperti air mendidih. Daniel paham tentang itu. Dari dulu semenjak anak-anaknya masih muda, sudah gemar menggerogoti Tuan Yang. Dan Daniel lebih sering membereskan keributan yang dihasilkan mereka. Tuan Yang selalu memberi penghargaan besar kepada Daniel, karena itulah dia betah mengabdi padanya. Pernah suatu waktu, Tuan Yang berkata dari hati ke hati, bahwa dia lebih menyayangi dan membanggakan Daniel daripada anaknya sendiri. Pilih kasih itu tampak di mata para anak dan cucunya, akibatnya Daniel dimusuhi oleh mereka. Fitnah sering menghantam Daniel tapi Tuan Yang selalu membelanya.
Sampai akhirnya dia sudah tak tahan dan bersama Tuan Yang dia mengusulkan solusi terbaik. Tuan Yang membiayai usaha rintisan Daniel dan saudaranya. Usahanya berkembang pesat dan Tuan Yang makin bangga dengannya. Akan saya bereskan segera, Tuan Yang. Terima kasih sudah mempercayai saya lagi, kata Daniel, menyudahi silaturahmi. Tuan Yang minta dinyalakan cerutunya. Daniel menuruti. Kau selalu kupercaya, Daniel. Jangan pernah berpikiran selain itu. Kau adalah anak terbaik yang bisa kuanggap. Melebihi anak-anakku sendiri, ucap tulus Tuan Yang. Saya sangat tersanjung mendengarnya, kata Daniel, membungkuk lalu mencium tangan Tuan Yang. Sementara itu di penjara, Lukas menerima dampratan yang seiring waktu makin mengenaskan saja. Itu akibat olokannya terhadap Pak Ketua Septian. Lukas mengolok tangannya yang diperban gara-gara beberapa hari lalu berusaha menggampar Lukas. Tidak kapok juga kau, Septian. Olok Lukas. Para tahanan membela Lukas. Para petugas terbagi dua, ada yang tak membenarkan ulah Septian, ada yang ikut membelanya dan ikutan menggampar Lukas. Dari tangan mereka gamparan itu berhasil membuat pipi Lukas panas. Mana orang-orang kuatnya keluarga Yang? Sini ayo buktikan siapa yang kuat. Jangan mainnya kayak gini terus. Orang tidak bersalah kok dikurung. Seru Lukas. Diam kau, Lukas. Bentak Septian. Sesungguhnya Septian sudah menelepon Arnold Yang dan memberitahukan permintaan Lukas. Tapi tak digubris oleh mereka. Bahkan beberapa hari terakhir ini Arnold Yang tidak datang lagi. Dan Lukas sering melihat Septian bermuka cemas. Mondar-mandir tak jelas. Kau tak lagi dapat bekingan dan sokongan dari mereka ya. Kelihatan pucat begitu kau, kata Lukas setelah hantaman bogem di ruang tahanan oleh para penjaga yang berkomplot dengan Septian selesai. Tidak ada urusannya denganmu, balas Septian. Lukas tertawa, bau-baunya aku akan bebas segera nih. Lukas menyandar ke tembok. Para penjaga sudah keluar dari jeruji dan menggemboknya kembali. Lukas pun sudah tak melihat adanya para pengacara keluarga Yang. Kemana mereka? Lalu di suatu hari, Septian sama sekali tak kelihatan. Lukas bertanya kepada petugas yang lempeng, katanya Septian sudah tak bertugas lagi. Jadinya posisi kepala kantor polisi di sini sedang kosong. Lukas tertawa, akhirnya sadar juga dia kalau tidak becus. Makanya keluar sendiri. Baguslah, kata Lukas. Sekarang Lukas tinggal menunggu pertanda dia akan dibebaskan segera. Di hari keluarnya Septian, Lukas kedatangan seorang laki-laki berkacamata hitam. Wajahnya oriental dan tampak sebagai orang yang tak sembarangan. Dia hanya berdiri di depan ruang tahanan Lukas. Mengamatinya dari balik jeruji. Lukas menatap orang itu, penasaran. Keduanya sama-sama hening. Lukas menunggu orang itu bicara, tapi tak kunjung juga. Hari itu cukup mengejutkan bagi Lukas. Terutama kedatangan Arnold yang sore hari. Dia datang dan memohon maaf kepada Lukas karena telah berkeras untuk menahan Lukas di sini meski bukti yang disajikan pihak Lukas sudah valid. Lukas bukan pembunuh Edward. Saya akan adakan konferensi pers sebagai permintaan maaf kami kepadamu, Lukas, kata Arnold Yang. Permintaan maafnya tidak tulus. Ini sudah pasti ada dorongan atau paksaan. Apakah datangnya dari orang berkacamata hitam tadi? Kenapa tiba-tiba jadi cengeng begini kau, Pak Arnold? Ejek Lukas. Tidak akan ku beritahu. Sudah beruntung kau aku berubah pikiran. Sekarang nikmati kebebasanmu. Seorang penjaga membukakan gembok ruang tahanan Lukas. Lukas berdiri di hadapan Arnold. Sekarang apa? Tanya Lukas. Di belakang Arnold yang Lukas melihat ada banyak orang berpakaian jas hitam necis. Mereka bukan pengacara yang dilihat Lukas sebelumnya. Mereka orang-orang baru yang jauh lebih kompeten, kelihatannya. Tiba-tiba Arnold yang berlutut di hadapan Lukas. Saya menyesal telah membawa-bawa Anda ke permasalahan ini. Saya akan bayar ganti rugi serta mengadakan konferensi pers dan membuat berita online tentang pembunuh sebenarnya Edward, janji Arnold Yang. Iya ya, silakan lakukan itu semua, kata Lukas. Dia masih heran kenapa tiba-tiba Arnold Yang jadi lembek begini. Meskipun dari awal juga lembek, tapi setidaknya kelihatan belagu. Selain itu, kami ingin mengundangmu dalam acara makan malam keluarga besar Yang. Sebagai permohonan maaf resmi, makan malam itu akan ditayangkan di televisi juga, kata Arnold Yang.
Wah, sampai segitunya, Lukas heran. Atau kau lebih suka tanpa ditayangkan? Tanya Arnold, bangun dari berlututnya. Ya, lebih baik tidak usah ditayangkan. Aku tak ingin banyak perhatian jatuh padaku, kata Lukas. Pura-pura menyombongkan diri. Para tahanan lain bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada Lukas. Sebelumnya, 1 jam sebelum Arnold yang datang ke kantor polisi dan melakukan itu semua, dia terlebih dahulu dipanggil ke hadapan Tuan Yang. Tuan Yang telah membaca semua data yang dikumpulkan Daniel Cheng. Kebenaran itu membuat Tuan Yang membelalak. Anak dan cucunya berurusan dengan orang tak sembarangan. Orang sangat kuat, mentalnya sekeras baja. Kau akan minta maaf kepada Lukas dan membebaskannya. Kalau tidak semua asetmu akan kubekukan dan kau jatuh miskin dalam sekejap, ancam Tuan Yang. Arnold langsung bersujud di kaki Tuan Yang. Sore itu Lukas dijemput oleh Jim, bodyguard barunya Mulan Karima. Orangnya Alice. Alice di mana? Lukas tak menyangka dirinya bertanya itu daripada bertanya kabar Mulan. Bersambung. 247. Rindu kau dengan Alice. Goda Jim. Lukas menggeleng. Dia duga Jim sudah tahu tentang permainan asmaranya dengan Alice. Hanya bertanya saja, jawab Lukas. Bagaimana kabar Mulan? Akhirnya Lukas bertanya. Dia benar-benar hampir lupa tentang Mulan. Itulah akibat permainan asmaranya dengan Alice. Efeknya sedemikian rupa. Mulan baik-baik saja. Akhirnya dia bisa lepas dari Yang Management. Alice membantunya hingga tak perlu melakukan apapun sebagai ganti rugi pemutusan kontrak. Sekarang Mulan kembali ke kampung halamannya. Ia masih di Surabaya ini. Dia mau hidup tenang di desa. Belum ingin lagi menjadi penyanyi, jelas Jim. Lukas mengangguk-angguk. Dia diantar ke petugas yang memberikannya pakaian ketika dia masuk ke sini. Jim memberikan bawaan dari Alice, yaitu ponsel baru untuknya. Kau habis dihajar lagi? Tanya Jim. Muka Lukas memang masih ada bonyok karena dihajar para petugas yang berpihak pada Septian. Lukas menceritakannya. Kenapa tidak melawan? Karena itu hanya akan menyudutkan posisiku. Aku sengaja mengalah supaya tak ada alasan bagi mereka untuk menahanku lebih lama. Ya paling aku balas dengan maki-makian konyol, jawab Lukas. Sekarang, apakah kau akan membawaku ke Alice? Tanya Lukas sedikit berharap. Ya. Dia tak sabar ingin menemuimu. Jim membawa mobil BMW klasik. Lukas terpukau. Dia tak sabar ingin bertemu Alice. Tak dipungkirinya bahwa dia merindukan Alice. Terutama, bukan hatinya, melainkan biologisnya. Permainan asmara bersama Alice adalah yang terbaik sejauh ini. Alice begitu memukau, membuat Lukas bisa terbang bersama kekayangan. Jika dilakukan ketika dirinya sedang diikat saja sudah sebegitu dahsyat. Bagaimana kalau dalam kondisi bebas seperti ini? Detak jantung Lukas menyebutkan nama Alice. Sampai di kediaman Alice, Lukas langsung ditinggalkan oleh Jim. Aku mesti balik ke desanya Mulan. Aku mesti terus menemaninya. Oh, oke, sampaikan salamku padanya, titip Lukas. Pintu besar rumah Alice terbuka dengan sendirinya, ada kontrol mesin rupanya. Lukas masuk ke dalam. Lukas, masuklah, undang Alice. Dia sendirian berada di ruang santai. Anggap aku sebagai hadiah kebebasanmu. Bukankah kau mendambakanku Lukas? Kau merindukan pelukanku. Lukas terperanjat. Alice hanya mengenakan lingerie warna merah yang sangat Lukas sukai. Lukas naik turun jakunnya. Dia seperti muncul dorongan untuk segera berlari dan menerjang Alice. Menghabisinya dengan cara yang menyenangkan. Alice mengenakan bando bertelinga kelinci. Tampak imut sekali. Kemarilah Lukas, ajak Alice. Lukas terhenti langkahnya, dia mematung menyaksikan Alice begitu sangat cantik dan imut. Tubuhnya sangat bagus. Lekukannya membuat bulu kuduk berdiri. Alice tersenyum manis dan menatap Lukas penuh cinta. Tatapan matanya bersinar dan berkaca-kaca. Begitu rindu. Alice menghampiri Lukas mengecup bibirnya. Kali ini tidak menggebu-gebu, melainkan lembut lambat dan penuh syahdu. Lukas tak lagi menentang, dia membalas kecupan itu. Seperti segala beban dan sakit di penjara sirna belaka. Tangan Lukas merajalela, mengusap tubuh Alice secara penuh. Alice lalu mengundang Lukas ke tempat tidur yang telah diletakkan di ruang tengah, bertaburkan mawar.
Lukas melihat ke sekeliling, sisi-sisi rumah Alice penuh kaca sehingga begitu terang karena sinar matahari di luar. Pemandangannya hijau rindang. Sebelum melakukan permainan yang lebih syahdu, Alice terlebih dahulu merawat luka di wajah Lukas. Melucuti pakaiannya satu per satu. Mereka saling melucuti pakaian. Lukas menikmati momen melepaskan lingerie Alice. Dia pandangi betapa bagusnya lingerie itu dan apa yang ditangkupnya. Lukas membenamkan wajah ke sekujur tubuh Alice. Permainan cinta itu berlangsung lama dan penuh GR4H. Mereka saling mengendalikannya supaya tak menggebu-gebu dan cepat selesai. Selesai satu permainan mereka pindah tempat, bersantai sejenak sambil bersandar dan berpelukan, tanpa sehelai benang pun. Membuat kopi, memasak makanan, menyantap bersama, semua tanpa pakaian. Lalu ketika mereka ingin lagi, mereka akan melakukannya di tempat mereka berada. Entah itu di meja dapur, meja biliar, bibir kolam, dimanapun. Malam itu, Lukas adalah milik Alice. Selama kamu ada di Surabaya, tubuhmu milikku, kata Alice kepada Lukas di saat mereka sedang bersantai rebahan di pinggir kolam. Sudah malam, mereka memandangi bintang-bintang. Tangan Alice bertengger pada keperkasaan Lukas. Tapi hatiku bukan milikmu, sahut Lukas. Tidak masalah, toh gaya hidupku tak akan cocok untukmu yang menginginkan kehidupan normal dan keinginan berkeluarga dengan Melanie, balas Alice. Lalu dia melum empatnya lagi bibir Lukas. Lumatan itu mendorong lagi keinginannya untuk menunggangi keperkasaan Lukas. Ini adalah permainan ke-6 malam itu. Pagi besok aku mesti kembali ke kontrakanku. Aku mesti balik bekerja, seperti biasa, kata Lukas. Selepas permainan selesai, mereka merasa kedinginan, memutuskan masuk ke dalam dan mengenakan jubah tidur. Duduk santai di depan televisi layar lebar. Lukas, tinggallah di sini sehingga tiap malam kita bisa memadu kasih, sampai urusanmu selesai dengan lingkaran besar dan kamu bisa kembali ke Jakarta. Aku akan membantumu lebih banyak jika kamu melakukan ini, tawar Alice. Lukas mempertimbangkan. Alice, apa yang kita lakukan ini memang manis dan menyenangkan. Tapi kalau terlalu sering dan intens, kita akan bosan lalu saling membenci. Lebih baik aku kembali ke tempatku saja. Jika kita membutuhkan ini lagi, kita bertemu dan melakukannya. Tak dipungkiri, Lukas juga merasa ketagihan. Tapi apapun itu ketagihan, tidak baik bagi kesehatan. Baik fisik dan batin. Baiklah, Lukas, ayo satu kali lagi, setelah itu kita tidur, ajak Alice. Lukas menurutinya. Pagi-pagi setelah sarapan, yang dibuatkan oleh Lukas, yaitu telur orak-arik dan roti bakar, Lukas pamit pergi. Dia dipinjami motor sport milik Alice. Dia berjanji akan menemui Alice dan memadu kasih 3 hari ke depan. Lukas menghubungi Bu Karina dan memberikan kabar gembira bahwa dirinya sudah bebas. Dia berniat untuk bekerja kembali ke klub pemuda Karina. Bu Karina menyambut Lukas dengan senang. Untung sekali kau sudah bebas. Lukas, di klub ada pengacau lagi. Kami kewalahan mau mengusirnya. Tolong kau datang malam ini ya, bantu aku dan teman-teman mengusir mereka, kata Dozan ketika Lukas menghubunginya. Lukas geleng-geleng. Kemana ya si botak? Kenapa tidak mengawasi klub? Ketika ditelepon barulah Lukas tahu si botak lagi pergi ke Banyuwangi, mencari sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitasnya. Lukas geleng-geleng. Dia tak begitu mengurusi hal semacam spiritual dan tete bengeknya. Lukas kembali ke kontrakannya, lalu menyalakan ponsel dan mengawasi lini masa. Rupanya keluarga Yang sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan telah salah menangkap orang atas tuduhan pembunuhan kepada Edward. Mereka tak menyebut nama Lukas dan foto Lukas dibuat buram. Syukurlah, sang kakek, si Tuan Yang, orang yang rasional. Lukas menerima undangan di emailnya. Acara makan malamnya diadakan besok malam. Lukas menekan tombol setuju. Lukas beristirahat di kontrakan, melepas candu atas permainan cinta 7 kali dalam semalam. Dia tertidur pulas sampai sore. Bahkan tak merasakan lapar sama sekali. Malam jam 9, dia berangkat ke klub. Dozan memeluknya dan bersyukur Lukas sudah bebas dari penjara. Bu Karina juga memeluknya, menyambutnya bagai prajurit perang yang baru kembali. Mana orangnya? Mengacau lagi malam ini, tanya Lukas.
Dozan menunjuk ke meja bangku nomor 7. Di situ ada 5 orang, satu orang berambutkan mohawk kelihatan sangat arogan. Dia menowel-nowel terus pramusaji kelam ini. Lukas mengepalkan tangan, lalu segera menuju ke sana. Ketika Lukas 5 langkah lagi mendekat, 4 orang anak buah si mohawk berdiri dan menodongkan pistol ke Lukas. "Jangan mendekat," bentak mereka. Si mohawk perlahan menoleh, lalu matanya membelalak. Apa yang dilakukannya berikutnya membuat 4 anak buahnya mengernyit. Bersambung 248. "Bos, kenapa malah berlutut di depan orang ini?" protes anak buahnya. Lukas mengenali kelompok orang-orang ini. Mereka adalah muda-mudi super kaya di Surabaya yang merasa bisa menguasai tempat manapun karena mereka punya uang melimpah. Orang-orang ini yang Lukas kenali kalau makan di restoran bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan juta sekali makan. Si mohawk berlutut dan menatap Lukas penuh pemujaan. Matanya berkaca-kaca. Lukas pun jadi heran sendiri. Dia berhenti ketika ditodong oleh 4 anak buah mohawk. "Hei, ya, kenapa kau berlutut?" tanya Lukas. "Aku juga jadi heran, seperti teman-teman culunmu ini." "Hei, jangan sembarangan bicara." Salah satu anak buah tak terima dikatai begitu. "Mau ribut kau? Mau peluru bersarang ke batok kelapamu?" Ucapannya disambut tawa 3 temannya. "Atau tinjuku yang akan memecahkan batok kepala kalian," ancam Lukas, memamerkan bogem mentahnya. Dia kelihatan sangar sekarang. Si mohawk makin ciut, dia bahkan bersujud sekarang. "Ampun, Tuan Lukas. Ampun, jangan lukai saya," kata si mohawk memohon. Lukas berkacak pinggang sekarang. Sementara 4 anak buah si mohawk menurunkan pistolnya. Mereka keheranan dengan kelakuan si mohawk. Biasanya dia akan menantang siapapun orang yang mau mengusirnya. "Hei, bangun sana. Ngapain kau begini? Tidak pantas. Aku bukan dewa. Lagi pula biasanya orang seperti kau akan belagu dulu menantangku. Tapi kenapa malah ciut begini? Aku padahal belum apa-apa. Ampun, jangan sakiti saya, mohon si mohawk." "Bos, kenapa seperti ini? Kan kita berkuasa di tempat ini," protes anak buahnya lagi. Lukas menunjuk yang bicara tadi. "Hei, jangan belagu kau. Tidak ada penguasa di sini. Semua pengunjung setara, berhak atas pelayanan di sini. Kalian jangan mentang-mentang kaya raya bisa berbuat seenaknya." "Memangnya kenapa?" si orang tadi menodongkan pistol lagi. Dengan cepat Lukas merebut dan melucuti pistol itu dalam hitungan 5 detik. Bagian-bagian pistol berhamburan di lantai, membuat mereka tercengang. Si mohawk ini berdiri dan mengangkat tangan, meminta teman-temannya tidak menyerang Lukas. Dia benar, kita tak boleh berbuat seenaknya gara-gara kaya raya. "Bos, kau kerasukan apa?" "Wah, gak beres bos kita. Biasanya yang paling garang, tiba-tiba jadi tempe begini," protes lagi anak buahnya. Si mohawk tidak terima, dia mengeluarkan peluru setrumnya dan mengirim kejutan listrik ratusan volt ke orang yang bicara tadi. "Kalian jangan macam-macam dengan dewa pembunuh," kata si mohawk. Dia kemudian membungkuk di hadapan Lukas. Lukas mengernyit, lalu dia menarik si mohawk menyingkir dari anak buahnya. Hei, mau dibawa kemana bos kami?" seru mereka. Lukas mengambil pistol si mohawk dan menodongkan ke kepala si mohawk, lalu menodong juga ke mereka. Mereka tidak berkutik, membiarkan bos mereka diseret Lukas. Lukas membawa si mohawk ke ruang ganti pakaian. "Apa maksudmu berkata begitu?" desak Lukas. "Ampuni saya janji tidak akan mengganggu tempat ini lagi," kata si mohawk, terisak. "Hei, dari mana kau dapat julukan itu? Siapa kau?" desak Lukas. Si mohawk terbata-bata, terbatuk-batuk juga karena cengkeraman tangan Lukas pada lehernya cukup kuat. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang salah berurusan dengan orang. Maafkan saya, mohon." Lukas melepaskan cengkeramannya. "Aku tidak pernah merasa berurusan denganmu. Aku tak pernah bertemu kau sebelumnya. Coba kau ingat-ingat lagi Tuan. Kita bertemu belum lama ini. Sebelum kau dipenjara." Lukas mengingat-ingat. "Aku tidak ingat." "Baik, biar saya ceritakan. Saya yang datang dengan rombongan Harley. Awalnya untuk mencarimu tapi akhirnya kami berhadapan dengan seorang yang kuat bernama Jim." Lukas baru ingat. "Oh,
Kau yang itu. Baguslah kau sadar posisimu. Siapa yang membuatmu sadar? Selidik Lukas. Daniel Cheng, orangnya Tuan Yang. Aku dan teman-temanku yang kaya raya di geng motor Harley mendapat perintah dari Edward waktu itu. Ketika kami berhadapan dengan Jim dan diserang dengan cerdik seperti itu, aku kabur dan bertemu dengan Daniel Cheng. Dia memberiku peringatan agar tidak mengganggumu karena kau bukanlah orang sembarangan. Begitu, baguslah, kau tahu siapa aku dan tidak menantang. Sekarang, kau pergilah dari tempat ini dan jangan pernah kembali. Kalau kau berani menunjukkan batang hidungmu di sini, akan kupatahkan hidungmu yang mancung itu, ancam Lukas. Baik, Tuan Lukas. Akan kubawa teman-temanku pergi dari sini. Si Mohawk melipir. Hei, tunggu. Lukas mencegahnya. Ada apa, Tuan Lukas? Tanya si Mohawk dengan takut-takut. Jangan berbuat kerusuhan di tempat lain juga. Jangan arogan. Aku akan mengawasimu. Kalau ku dengar kau mulai mengacau di tempat lain, akan ku cari kau dan ku beri pelajaran. Lukas memamerkan bogem mentahnya. Baik, Tuan Lukas. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Sampai jumpa di perjamuan di kediaman Tuan Yang minggu nanti, kata si Mohawk. Oh, minggu ini, Lukas tak menduganya. Cepat sekali diundangnya. Betul, nanti akan ada utusan resmi dari Tuan Yang mengirimkan undangan resminya. Si Mohawk kemudian pergi. Keluar dari ruang ganti, Dozan dan Bukarina mengucapkan terima kasih kepada Lukas karena berhasil mengusir perusuh 7 hari 7 malam itu. Saya senang kau bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan, kata Bukarina. Oh, dia bahkan sudah minta ampun waktu aku mendekatinya, kelakar Lukas. Kau memang sudah tidak perlu lagi diragukan kehebatannya, Lukas, puji Dozan. Mari kubuatkan minum. Spesial malam ini saya yang jadi bartendernya, kata Bukarina dengan semangat. Bukarina langsung mendorong Dozan keluar dari meja bar. Dengan terampil Bukarina menata gelas lalu menuangkan minuman-minuman sesuai takaran yang menurutnya pas. Dozan mengamatinya. Lukas ikut menyaksikan keseruan Bukarina meracik minuman. Mereka menikmati minuman yang diracik Bukarina. Dia mengaku mengikuti kursus kilat dari bartender terkenal. Dan kini dipraktekkan. Lukas memuji keunikan racikan minuman Bukarina. Minuman ini akan kunamai, Lukas Perkasa. Dozan tertawa terbahak-bahak. Lukas geleng-geleng geli. Mendekati jam 11 malam, Lukas kedatangan tamu tak terduga. Hei, Lukas girang bukan main. Dia menjabat tangan pria itu dengan antusias. Bagaimana kabarmu? Penjara tak lagi sama tanpamu, Bung. Orang itu adalah Pak Ketua Gong, baik-baik saja. Untung saja, berkat doamu, aku kembali bertugas di sana. Aku dapat kenaikan gaji. Wah, itu berita bagus. Aku traktir minuman nih. Lukas memberikan minuman racikan Bukarina kepada Pak Ketua Gong. Pak Ketua Gong menerima minuman itu dengan gugup. Dia agak malu-malu kucing melihat kecantikan Bukarina. Tapi ketika Lukas amati lagi, kegugupan itu bukan dari itu saja. Ada yang tengah disembunyikan oleh Pak Ketua Gong. Mungkin sebuah informasi untuk Lukas, tapi masih dia pertimbangkan untuk disampaikan atau tidak. Lukas melihat raut Pak Ketua Gong semakin cemas. Pak Ketua, ada apa cemas begitu? Bersambung, 249. Tidak ada apa-apa kok, lalu Pak Ketua seperti lirik kanan-kiri. Cukup membuat Lukas mencurigakan. Pak Ketua, kita ngobrol dulu yuk, ajak Lukas. Membawa minuman Pak Ketua ke meja tersendiri, letaknya di pojokan. Dozan dan Bukarina tidak ingin mencari tahu. Ada alasan bagi Lukas mengajak ngobrol tamunya ke tempat yang lebih privat. Pak Ketua Gong mendesah panjang. Dia mengusap kening. Ada apa Pak Ketua? Ada yang mau disampaikan ke saya? Tanya Lukas. Pak Ketua Gong menghabiskan minumannya dalam sekali tenggak. Dia kelihatan gugup sekali. Lukas menggodanya. Pak Ketua bukan gugup karena melihat Bukarina, kan? Pak Ketua Gong tertawa gugup. Malah kedengaran sedikit melengking. Benar-benar seperti orang salah tingkah. Lukas kemudian menggebrak meja pelan. Pak Ketua Gong terkejut. Lalu dia minta maaf berkali-kali. Pak Ketua Gong, silakan jujur saja. Saya tidak akan bagaimana-bagaimana, perintah Lukas. Baik, baik. Maafkan sikap saya ya, Lukas. Jadi begini,
Saya mendengar kisikan bahwa suatu kelompok akan mengincarmu dan dalam waktu dekat akan menyerangmu. Saya yang merasa Lukas sebagai anak saya sendiri, jadi khawatir teramat sangat. Dan saya takut, informasi ini kan sangat rahasia, nanti saya kenapa-kenapa juga. Akhirnya Pak Ketua Gong melepaskan informasi yang dia tahan-tahan. Oh, Lukas mengangguk-angguk. Informasi yang sama dia dapat dari Alice. Untuk itu aku sudah tahu dan Pak Ketua Gong jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, aku bisa menghadapi mereka. Tapi mereka sangat berbahaya, Lukas. Jika mereka ingin membuat seseorang celaka seolah kejadian alami, itu keahlian mereka, balas Pak Ketua Gong cepat. Pak Ketua, tenang saja. Aku juga punya keahlian yang sama. Pak Ketua mau minum lagi tapi ternyata sudah habis. Lukas berinisiatif mengambilkannya lagi. Terima kasih, Lukas. Dia menenggaknya lagi sampai habis. Lukas geleng-geleng. Yang jelas, Pak Ketua tidak perlu khawatir. Bekerjalah dengan baik menegakkan hukum di kantor Anda. Ini biar jadi urusan saya dengan kelompok yang Pak Ketua maksud, oke? Pak Ketua Gong menyeringai gugup, lalu mengangguk. Menjelang jam pulang, yaitu pagi sekitar jam 3, seseorang datang dan menunggu Lukas di pintu keluar belakang. Orang itu tidak menyebutkan nama juga tidak berkata apa-apa. Dia menyerahkan sebuah kertas kepada Lukas. Ketika Lukas menerimanya orang itu langsung pergi naik motor. Oh, si Mohawk tidak bohong, gumam Lukas. Dia membuka kertas itu dan membacanya. Tertera sebuah alamat, jam mulai makan malam, dan juga dress code. Lukas diharapkan datang mengenakan tuxedo. Orang kaya memang ribet, kata Lukas. Acara itu diadakan malam nanti. Lukas pulang ke kontrakan, melepas lelah. 2 hari ini dia mengalami gangguan jam biologis. Setiap bangun siang kepalanya agak pusing. Dia minum kopi banyak-banyak, lalu keluar untuk jogging ringan. Setelah merasa cukup segar dia mendatangi Bu Karina untuk membantunya belanja tuxedo. Dengan senang hati Bu Karina menemaninya. Lukas sudah dianggap seperti keponakan sendiri. Mereka berbelanja selama 3 jam, sudah sekaligus jajan-jajan sore. Malam ini saya izin dulu ya Bu Karina. Ada undangan makan malam dari keluarga Yang, kata Lukas. Oh, konglomerat terkenal dermawan itu. Lukas tidak tahu kalau Tuan Yang adalah seorang dermawan. Sebab Edward dan Ronald tidak seperti itu kelihatannya. Lukas mengangguk saja. Benar, oke, semoga kamu kecipratan kekayaan mereka, ucap Bu Karina. Lukas tertawa pelan. Bu Karina ada-ada saja, saya kan tidak mementingkan hal macam itu. Saya lebih senang hidup dalam ketenangan. Ya daripada kamu sekarang ini lagi gak bisa seperti itu, ada terus masalahnya toh. Lebih enak kaya raya, tapi ada masalah. Daripada tidak kaya tapi banyak masalah. Mereka berdua tertawa. Lukas mengantarkan Bu Karina pulang dan dia mendapatkan kecup di pipi. Lukas tersipu-sipu dan mencium tangan Bu Karina seperti seorang keponakan mencium tangan bibinya. Lukas pulang dan menunggu jam 7 malam. Bersiap lalu berangkat. Meski sudah mereda urusannya dengan keluarga Yang, pesan dari Pak Ketua Gong tidak bisa dia abaikan. Lukas merasakan firasat bahwa betul, utusan lingkaran besar akan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang pernah dikirim untuk mencelakai Lukas oleh pihak manapun. Selama perjalanan, Lukas memasang mata waspada. Melirik ke kiri kanan apakah ada pergerakan yang mencurigakan sedang membuntutinya. Di beberapa titik perjalanan Lukas merasakan adanya tanda bahaya, tapi dia tetap melintas, menengok ke belakang tapi tak ada siapapun. Jalanan menuju kediaman super luas dan megah keluarga Yang adalah jalanan yang sepi dan gelap. Info-infonya jalanan ini sering ditunggui para begal. Maka dari itu keluarga yang tinggal di sini selalu diiringi bodyguard, paling tidak 2 mobil pengawal. Mobilnya berlapiskan baja kuat anti peluru. Sisi kanan dan kiri adalah hutan. Lampu jalanan berdiri jarang-jarang, membuat nuansanya mencekam. Gerbang pertama kediaman itu sangat besar. Lukas seperti masuk ke sebuah wilayah fantasi kerajaan. Gerbang itu membuka otomatis ketika kamera CCTV di atas gerbang itu memindai wajah Lukas. Lalu jalannya cukup panjang juga untuk menuju kediaman utama. Lukas memarkirkan motornya di dekat kolam air mancur. Di sekelilingnya ada banyak mobil-mobil mewah dari yang klasik hingga modern.
Rupanya sudah banyak yang datang. Semuanya seperti hanya tinggal menunggu kehadiran Lukas. Dua orang penjaga menjemput Lukas, mengambil jaket motor Lukas untuk disimpan. Di pintu masuk rumah Lukas diminta untuk cuci tangan dengan sabun antiseptik, lalu dipindai suhu tubuhnya dan juga kemungkinan barang-barang berbahaya seperti senjata tajam. Masuk ke dalam rumah pun cukup panjang juga. Lukas diiringi dua penjaga menuju ruang jamuan makan. Melewati bangunan-bangunan yang dibuat dari pualam. Tanpa menggunakan AC pun tempat ini sudah cukup dingin. Ruang perjamuan makan merupakan satu aula besar dengan meja panjang. Di sana sudah hadir 50-an orang. Tuan Yang duduk di paling ujung segera berdiri dan menyuruh semuanya diam dan menoleh ke Lukas. Inilah tamu kehormatan kita. Kita berutang maaf kepadanya. Mari sambut, Lukas Bratajaya. Lukas mengernyit. Dari mana orang ini tahu nama lengkapnya? Lalu Lukas melihat satu orang yang duduk di sisi kiri Tuan Yang. Orang itu yang pernah mendatangi Lukas di penjara dan tidak mengucapkan apa-apa. Lukas mengenalinya karena di acara ini entah kenapa dia tetap memakai kacamata hitam. Baru ketika Lukas dipersilakan duduk di sisi kanan Tuan Yang, orang itu membuka kacamatanya. Orang itu memperkenalkan diri ke Lukas, "Saya Daniel Cheng." Oh, ini rupanya yang memperingatkan si Mohawk. Menarik. Lukas agaknya familiar dengan orang ini. Dia ingat-ingat tapi tak kunjung muncul ingatan itu. Tuan Yang menjabat tangan Lukas. Setelah selesai dia langsung mencuci tangannya dengan antiseptik dan tisu basah. Lukas merasa risih diperlakukan seperti itu. Terima kasih sudah bersedia datang ke perjamuan makan malam ini. Semoga kau bisa menikmatinya. Ini adalah sebagai perwujudan maaf kami karena ada satu keluarga di keluarga besar kami yang membuatmu kesusahan. Menuduhmu tanpa dasar, lalu memaksamu tetap mendekam di penjara padahal bukti menunjukkan bahwa dirimu tak bersalah. Yakinlah, Lukas, keluarga yang menyusahkanmu itu sudah kubuat susah sekarang, dan orangnya ada di sini. Tuan Yang menunjuk Ronald dan Robert Yang. Dua orang itu berdiri dan membungkuk meminta maaf kepada Lukas. Apakah kau bersedia memaafkan mereka? Tanya Tuan Yang. Lukas mengangguk. Dua orang tadi duduk kembali. Baik semuanya, urusan ini sudah selesai. Tidak akan lagi ada konflik yang melibatkan dan menyeret Lukas Brata. Kalau saya sampai dengar ada di antara kalian semua yang mengganggunya, kalian berhadapan dengan saya. Lukas adalah teman keluarga besar Yang. Lukas adalah temanku, tutup Tuan Yang. Lukas mulai tak nyaman berada di sini. Bersambung, 250. Tuan Yang banyak bicara kepada Lukas seputar sejarah keluarga Yang dan lika-liku bisnis hingga dia berhasil membuat semacam dinasti bisnis yang menguasai banyak sisi di Surabaya. Kalau Tuan Yang sendiri dia menguasai bisnis yang korporasi yang mempunyai cabang di banyak wilayah. Dia mengakui dirinya tidak mudah percaya dengan orang, bahkan terhadap kerabat sendiri. Kau tahu, ketika orang sudah cukup kaya, otomatis orang-orang lama yang sebelumnya jauh hubungannya dan jarang komunikasinya, tiba-tiba berbondong datang dan basa-basi yang ujung-ujungnya kalau tidak minta duit, minta kerjaan, ungkap Tuan Yang. Lukas mau tidak mau setuju dengan pernyataan itu. Itulah yang kerap terjadi di masyarakat kita. Ya, saya setuju dengan itu, saya pun mengalami hal yang sama. Pada satu titik di hidup saya, kata Lukas, pura-pura tertarik dengan percakapan penuh basa-basi ini. Hidangan mulai disajikan oleh puluhan pelayan. Orang yang hadir tidak ada yang berani memulai percakapan atau membahas tentang Lukas, mereka makan malam dengan hening. Hanya Tuan Yang, Lukas dan Daniel yang berbicara. Lukas memerhatikan Daniel Cheng lebih seksama. Mencari sesuatu dari sosoknya yang bisa memicu ingatan masa lalu. Mungkin dia pernah berpapasan dengannya di suatu tugas militer dulu. Dan Lukas yakin, Lukas Bratajaya adalah hasil penelusuran Daniel Cheng. Orang ini tidak sembarangan. Posisi duduknya lebih tinggi daripada anak dan cucu Tuan Yang sendiri. Menandakan bahwa kepercayaan absolut jatuh di pundak Daniel Cheng. Hidangan disajikan berurutan. Kini mereka sudah sampai hidangan penutup. Rasanya Lukas ingin segera pergi dari sini. Tuan Yang kemudian sibuk dengan tabletnya. Dia mengenakan kacamata sekarang. Dari semua yang hadir, hanya dia yang pakai jubah tidur dan sandal selop. Sanak saudara dan rekan bisnis yang datang semuanya pakai tuxedo. Tuan Yang benar-benar sudah seperti raja.
bebas berbuat apapun yang dia mau. Lukas, kata Tuan Yang tiba-tiba ketika Lukas menyesap anggurnya. Ya, Tuan Yang, balas Lukas sopan. Daniel Cheng tersenyum simpul. Dia bersandar santai agak miring, tangan di dagu, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mengobservasi Lukas. Bersediakah kau bila ku percayakan satu bisnis kepadamu? Lukas berjengit. Ini mungkin agenda tersembunyi dari acara makan malam ini. Tapi Lukas khawatir, ini hanya akan menjadi pemicu konflik dalam keluarga besar dan rekanan yang korporasi. Pertanyaan itu sialnya didengar oleh orang-orang di samping mereka. Kebetulan ketika suasana menghening, semua menoleh ke arah pembicaraan itu. Mata mereka penasaran, dan juga seperti merasa dikhianati. Melihat apa yang telah terjadi sekarang, rasanya tak pantas bagi saya menerima tawaran itu. Lebih baik saya lanjutkan hidup saya yang biasa-biasa saja. Saya tidak ingin menimbulkan konflik yang tak diinginkan, kata Lukas. Semua orang mendengarnya. Nah, kalau begitu, kalian semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lukas adalah orang hebat yang tak menginginkan kekuasaan. Kalian lebih baik belajar darinya. Dia punya kompetensi dan keahlian yang cukup bahkan untuk menjalankan puncak kekuasaan bisnis yang korporasi. Dia bisa saja menggantikanku, tapi dia memilih tidak ingin ikut campur. Betapa mulianya, ujar Tuan Yang. Semua orang yang hadir mendengarkan sambil menunduk. Merasa malu. Tidak perlu melebih-lebihkan saya seperti itu, Tuan Yang. Anda terlalu baik hati, ucap Lukas. Tuan Yang menunjuk Lukas lagi, dan rendah hati. Tambahnya, Lukas merasa makan malam ini tidak akan segera selesai bahkan sampai tengah malam. Dia pasrah saja, mengikuti permainan Tuan Yang. Setelah makan bersama di meja panjang, mereka semua pindah ke ruangan lain. Pesta yang lain. Di sini ada musiknya dan juga ada bar. Semua orang bisa berbaur dan berkumpul berkelompok-kelompok, memencar, bergabung ke kelompok obrolan lain sesuka hati. Lukas sendiri diikuti terus oleh Daniel Cheng. Dia memperkenalkan Lukas ke setiap persekutuan bisnis. Bertemu dengan Ronald dan Robert Yang, agaknya jadi cukup canggung. Lukas bersikap biasa saja, pura-pura lupa apa yang telah Ronald lakukan padanya. Lukas menunggu dengan sabar. Sekitar jam 1 malam, tamu mulai berangsur-angsur berpamitan pulang. Lukas menunggu saat yang tepat untuk pamit. Dia menghampiri Tuan Yang duduk di sebuah sofa semacam singgasana. Dia sedang menikmati cerutunya. Kalau dilihat-lihat, tampang Tuan Yang mirip seperti bos majalah dewasa terkenal. Di situ dia dikelilingi 6 perempuan muda dengan pakaian minim. Lukas tertawa dalam hati. Sangat persis. Tuan Yang, saya pamit dulu, ucap Lukas sopan. Oh, baiklah, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kau merasa diterima di keluarga Yang. Lalu, jika kau berubah pikiran, tawaran tadi tetap berlaku, kata Tuan Yang. Lukas tak membuang waktu untuk berjabat tangan dengan Tuan Yang. Dia tahu Tuan Yang orang anti kuman, kecuali terhadap perempuan. Bahkan tadi saja jarinya sedang dihisap oleh 2 perempuan muda. Lalu tangan satunya sedang merogoh-rogoh ke dalam pakaian perempuan muda yang lain. Satu kesimpulan, istrinya sudah meninggal dan kini dia bebas melakukan apa yang dia mau. Di perjalanan pulang, jalanan sangat gelap. Lukas sendirian di jalanan panjang dihimpit hutan. Motornya menderu kencang. Lukas mesti waspada khawatirnya di dalam hutan masih ada hewan buas. Lukas memutuskan untuk mengebut. Selintas lalu dia merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Sebuah mobil sedan. Tapi dia mengabaikannya, itu hanya mobil dari salah satu tamu keluarga Yang. Tidak bermaksud untuk menguntit Lukas. Toh jalan menuju kota sama. Sampai di jalanan kota Lukas masih merasakan ada yang mengikutinya. Dia berpikir apakah orang dari lingkaran besar sudah beraksi. Lukas menepi, lalu sengaja berhenti dan bersiap dengan apapun yang terjadi. Helm sebagai senjatanya, dia menanti orang yang menguntitnya tapi tak kunjung mendekat. Dia yakin ada 2 motor dan 1 mobil yang menguntitnya sejak dari jalan masuk menuju kota. Lukas menunggu 1 jam, tak ada yang muncul. Dia putuskan untuk pergi ke klam. Mereka belum tutup. Lukas disambut Bu Karina dan diajak ke ruangannya. Lukas diberi minuman racikan baru yang ditambahi jeli. Ada apa Bu Karina? Sepertinya ada hal yang serius, kata Lukas.
mendudukkan diri ke sofa. Begini, klamku di sini semakin ramai dan tiap malam pendapatannya meningkat. Itu berkat usahamu ketika kuangkat kau jadi supervisor. Ide-idemu brilian, dan caramu mengatur karyawan-karyawan di sini juga baik, jadi kupikir untuk membuka cabang baru. Tetap di Surabaya tapi beda lokasi. Bagaimana? Ungkap Bu Karina. Ide bagus. Itu sepenuhnya keputusan Bu Karina, kata Lukas. Nah, karena kau sudah bilang begitu, sudah sepenuhnya keputusanku untuk memilihmu jadi pengelola tempat baru itu, kata Bu Karina cepat. Lukas menegakkan badannya. Ah, sepertinya terlalu cepat bagi saya untuk jadi pengelola yang sejajar dengan Bu Karina. Saya merasa belum kompeten. Jangan merendah begitu, Lukas. Saya tahu kau sangat kompeten untuk hal itu. Ayolah, bujuk Bu Karina. Saya pikir-pikir dulu, untuk sekarang saya belum ada keinginan untuk itu. Dan saya di Surabaya sebenarnya hanya sementara. Lebih baik tawarkan posisi ini kepada dosen saja, tanggap Lukas. Tak lama kemudian terdengar ramai-ramai di luar. Ada apa itu? Bu Karina keluar untuk mengecek. Firasat Lukas mengatakan bahwa orang lingkaran besar sudah datang untuk membuat perhitungan terakhir. Bersambung. 251. Lukas juga segera ikut keluar. Ribut-ribut ini semestinya sudah tidak ada lagi karena pelajaran yang dia berikan kepada Mohawk mestinya dilihat oleh semua orang. Dan sudah ada pengumuman besar-besar yang menerangkan bahwa siapapun yang mengganggu ketertiban klan pemuda akan berurusan dengan Lukas Brata. Kalau tidak tahu siapa dia, silakan cari di internet. Kau pasti gemetar. Pengumuman itu dibuat oleh Dozan dan Lukas tertawa ketika pertama melihatnya. Bu Karina juga menyetujuinya dan ikut tertawa. Di situ tertera foto Lukas besar-besar didesain sedemikian rupa hingga kelihatan garang. Pakai baju perang, rupanya bukan keributan yang dia duga. Melainkan ada Kong datang ke klan dan orang-orang mengenalinya sebagai petarung MMA. Kong cukup terkenal ternyata, terutama di media sosial. Orang-orang memujanya, dan Kong menikmatinya. Kupikir siapa? Kata Lukas. Di sebelahnya berdiri Bu Karina. Petarung hebat yang jadi anak buahmu ya? Tanya Bu Karina. Lukas mengangguk. Orang-orang dibuat histeris karena Kong menyatakan dia menraktir semua orang minuman maksimal 2 botol malam ini. Baguslah, omset malam ini jadi naik pastinya, kata Bu Karina. Dozan tampak antusias dan dengan cekatan melayani pengunjung di meja barnya. Lihat, Dozan pantaskan jadi pengelola klubmu yang kedua. Bu Karina bisa melihatnya, Dozan bekerja dengan baik dan dia sudah mengabdi bertahun-tahun dan belum mengalami kenaikan karir. Baik, 2 minggu ini akan kuobservasi dulu. Ku beri tantangan-tantangan, kalau dia berhasil aku akan pertimbangkan usulanmu. Cukup adil kalau begitu, Lukas tersenyum. Kalau begitu rapat kita selesaikan. Sudah sepakat. Bu Karina mengangguk. Lukas selalu duduk di meja bar Dozan. Dia membocorkan hasil rapatnya dengan Bu Karina tadi. Dozan langsung berbinar-binar matanya. Dia berterima kasih kepada Lukas dan minta maaf karena di awal pertemuan, Dozan sempat jutek kepadanya. Lukas mendapat sebotol bir traktiran Kong. Rekannya itu lagi kasihkan dipuja-puja. Dikelilingi banyak penggemar. Lukas mengangkat botol kepada Kong. Kong yang diangkat tinggi-tinggi melihat Lukas dan bersalut untuknya. Dia senang sekali melihat Lukas sudah bebas. Kong juga bilang kepada penggemarnya sambil menunjuk foto Lukas di poster. Dia bilang perayaan ini adalah perayaan bebasnya Lukas dari segala tuduhan pembunuhan Edward. Lukas geleng-geleng. Semestinya itu tidak perlu dikatakan. Musik dimainkan oleh band undangan malam ini dan semua orang berdansa. Lukas menikmati saja dengan duduk di meja bar Dozan. Seseorang tiba-tiba muncul dan duduk di samping Lukas. Bersiaplah, Lukas, kata orang itu. Lukas seketika menoleh. Siapa kau? Tanya Lukas. Lukas tidak begitu ingat dengan orang yang datang tiba-tiba di sebelahnya ini. Orang yang kau pernah buat malu, ingat tulisan lingkaran besar bau. Kata orang itu getir. Lukas tiba-tiba teringat dan geli sendiri. Oh itu kau, Jack ya? Lukas ingat Alice pernah menyebut nama Jack. Bahwa dia rekan dekatnya, dan Alice meyakinkan Lukas bahwa Jack ada di pihaknya. Mereka berdua sama-sama membelot karena perbedaan prinsip.
Tak semestinya lingkaran besar begitu menaruh dendam kepada Lukas hanya karena begundal tak becus bernama George. Mereka akan datang. Aku kurang tahu kapan. Tapi sebentar lagi, Jack memperingatkan Lukas. Iya ya, aku sudah diberi peringatan dari kemarin-kemarin. Kapan datangnya sih? Segera sajalah biar semuanya selesai. Kalau aku berhasil mengalahkan mereka aku akan terbebas dari kejaran lagi kan? Lukas mulai tak sabar, merunduk. Jack menarik Lukas dari tempatnya. Terdengar bunyi tembakan dan berondongan peluru telah menghancurkan botol-botol di balik Dozan. Untung saja Dozan sedang tidak ada di area meja bar. Semua orang langsung panik dan merunduk semua. Kong memerintahkan mereka semua untuk merunduk dan berlindung di bawah meja. Kong segera menuju Lukas. Berondongan peluru datang dari para penembak di depan pintu masuk klam. Kong segera mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Dia membalas tembakan dari para penembak di depan klam. Sebelumnya Lukas sudah memberitahu Kong kalau kemungkinan dia sedang diincar suatu kelompok berpengaruh di Surabaya. Maka dari itu semenjak Lukas keluar dari penjara Kong mulai datang ke klam ini. Lukas berlindung di balik meja. Dia menggulingkan satu meja bulat dan bersandar di sana bersama Jack. Maaf Lukas, ternyata mereka menguntitku, kata Jack menyesal. Cari mati kau, Jack. Lukas meninju wajah Jack. Hidung Jack bercucuran darah. Lalu Lukas menendangnya lagi sampai pingsan. Lukas bergerak, tak mau jadi sasaran empuk. Penembak di klam masih terus menembakkan pelurunya seolah tak kunjung habis persediaannya. Lukas mencari pistol di saku celana Jack. Untung saja ada. Dengan kepercayaan diri karena trauma masa lalunya sudah teratasi, Lukas keluar dari persembunyian dan mulai menembak ke arah pintu klam. Kong sudah mendekat. Dor, buk, ada satu peluru yang tak bisa Lukas hindari dan tepat bersarang di dadanya. Lukas terjatuh. Kong berteriak, Lukas. Tidak. Kong lompat dan bersembunyi segera di balik meja dan mendekati Lukas. Mulutnya mengeluarkan darah. Lukas hampir sekarat. Lukas, bertahanlah. Para penembak di depan klam sudah pergi. Begitu juga dengan Jack. Jack, kata Lukas lemah. Jack, Lukas sambil menunjuk. Kong melihat searah telunjuk Lukas. Jack, siapa Jack? Kong mengangkat Lukas. Telepon ambulans. Seru Kong segera. Dozan yang bersembunyi di ruang ganti keluar lalu menelepon ambulans. Lukas, bertahanlah, Lukas. Kong menepuk pipi Lukas. Bukarina histeris, dia keluar dari persembunyiannya di ruang kantor. Menuju Lukas dan menangis. Lukas, jangan mati. Lukas berusaha bertahan. Sudah bertahun-tahun dia tak pernah mendapatkan luka tembak. Gara-gara kurang perhitungan sekian detik tadi dia kena tembak. Tapi menahan luka separah ini, dia tak bisa mengeluarkan kata-kata secara lengkap. Dalam momen sekarat ini dia mempertanyakan informasi yang diberikan Alice dan Jack. Kalau begini caranya, artinya lingkaran besar memang menginginkan kematiannya secara instan. Alice berbohong bahwa utusan lingkaran besar akan beradu secara adil. Lukas mengepalkan tangan, menyesal karena telah lengah dan membiarkan tubuhnya dimanfaatkan oleh Alice. Dasar ular, apa yang dikatakannya semua bohong. Selain luka tembak, yang merongrong sakitnya adalah sakit hati Lukas. Meski dia tidak menyerahkan hatinya untuk Alice, tapi ditusuk di belakang seperti ini sakit juga. Lukas dikhianati. Bunyi sirine ambulans terdengar 10 menit kemudian. Segera Kong mengangkat Lukas keluar. Tandu dorong dari tim ambulans sudah siap. Dari tadi Kong sudah menekan luka tembak itu supaya darahnya tidak keluar terus. Bu Karina menangis. Dia segera mengambil mobil dan mengikuti ambulans. Sampai di rumah sakit, Pak Ketua Gong menyusul. Dia bertemu dengan Kong. Apa yang terjadi? Tanyanya cemas. Lukas kena tembak. Tadi Lukas menyebut nama Jack. Anda tahu siapa dia? Tanya Kong. Pak Ketua Gong tampak menyesal. Tampangnya berubah gelisah berkali lipat. Bersambung. 252. Kenapa Pak Ketua Gong? Tanya Kong. Kong sangat khawatir dengan Lukas. Dia bersedia menghajar siapa saja yang berani melukai Lukas meski itu hanya segores luka saja. Apalagi luka tembak di dada. Tangan Kong masih beraroma darah segar Lukas. Tangannya masih kemerahan meski sudah cuci tangan sedemikian rupa. Saya, Pak Ketua Gong terbata. Sementara tadi ketika Lukas hendak dioperasi,
Entah bagaimana dia punya energi untuk berkata lengkap. Jangan operasi saya pakai obat bius. Kong heran mendengar itu, tapi diabaikan, karena Lukas sedang kritis. Demi menghindar dari pertanyaan Kong, Pak Ketua Gong berpura-pura mengangkat telepon. Maaf sebentar, dia melipir sebentar beberapa langkah lalu mulai pura-pura bicara di telepon dengan anak buahnya. Bu Karina duduk termenung, masih terisak. 15 menit kemudian Dozan menyusul. Klam sudah ditutup ketika dia berangkat ke rumah sakit. Dozan duduk menemani Bu Karina. Kong berpikir, Jack siapa? Alice siapa? Tadi akhirnya Lukas menyebutkan nama lain selain Jack. Jengah, Kong menghampiri Pak Ketua Gong. Dia tak peduli orang itu adalah kepala kepolisian. Pak, tolong katakan yang sebenarnya. Anda tahu rencana pembunuhan ini? Siapa Jack dan Alice? Pak Ketua Gong membelalak, kaget mendengar dua nama itu disebut. Dari mana Anda tahu dua nama itu? Kong makin agresif, dia mendorong Pak Ketua Gong ke tembok. Bu Karina dan Dozan melihatnya, mereka mengernyit. Mereka semua menunggu di depan pintu ruang operasi darurat. Tunggu dulu. Saya bisa jelaskan. Tolong jangan desak saya, kata Pak Ketua Gong memohon. Lehernya sakit dicengkeram oleh Kong. Dia tahu Kong adalah jawara tarung bebas. Maka dia tak berani salah ucap. Ya, sebaiknya Anda jelaskan. Lukas tidak memberitahukan secara detail tentang serangan dari kelompok lingkaran besar. Pertemuannya dengan Lukas sangat singkat dan tak ada pembahasan tentang Jack ataupun Alice. Pak Ketua Gong memegangi lehernya sambil terbatuk beberapa kali. Dua nama itu, tadinya adalah orang yang dikirim untuk mencelakai Lukas. Ada sebuah kelompok yang mendendam kepada Lukas. Kelompok ini bukan sembarangan kelompok. Mereka yang menjalankan bisnis dan bahkan kekuasaan pemerintah ada juga di mereka. Mereka bekerja di balik kegelapan. Tapi kemudian, salah satu orang itu, Alice, berubah pikiran. Dia malah mencoba membantu Lukas, jelas Pak Ketua Gong. Tapi dari semua informasi yang dia dapat dari Alice, Pak Ketua Gong jadi ragu. Sebab Alice selalu bilang, lingkaran besar tidak akan membunuh Lukas. Mereka hanya akan mengirim orang baru untuk berduel secara adil dengan Lukas. Kalau Lukas menang, maka lingkaran besar akan melepaskannya. Tapi sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Semua ini membuat Pak Ketua Gong meragukan kejujuran Alice. Jangan-jangan dirinya telah dimanfaatkan, tapi tidak seperti bagaimana Alice memanfaatkan Lukas. Lalu apa yang akan Anda lakukan sekarang? Ini berarti Anda ada ikut andil juga dalam insiden penembakan ini, tuduh Kong. Hei, jangan sembarangan. Bagaimana bisa saya ikut andil dalam insiden ini? Kong mendorong Pak Ketua Gong dengan geram. Anda terlena oleh musuh. Anda hanya peduli dengan Lukas karena disuruh Alice itu kan? Pak Ketua Gong tidak bisa menyangkal pernyataan itu. Karena itu benar adanya. Akhirnya dia angkat tangan dan menawarkan solusi masalah ini. Baik-baik, saat ini juga saya akan perintahkan anak buah saya untuk menangkap Jack. Tadi dia datang ke Klamkan. Pak Ketua Gong memberikan foto Jack. Kong mengangguk. Dia merasa melihat orang itu tadi ada di dekat Lukas. Ya, lebih baik kau tangkap orang itu, dengus Kong. Pak Ketua Gong segera menelepon anak buahnya dan minta buat surat perintah penangkapan. Dalam waktu kurang dari 1 jam Pak Ketua Gong baru mendapatkan kabar kembali. Kenapa lama sekali? Protes Pak Ketua Gong. Anak buahnya menginfokan bahwa Jack sudah ada di ruang interogasi kantor polisi. Pak Ketua bergegas untuk menuju ke sana. Dia memberitahu Kong. Kong menggeleng tidak bersedia ikut ajakan Pak Ketua Gong. Sesampainya di kantor polisi, Pak Ketua Gong dibuat kecele. Dia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa semenit lalu Jack sudah dibebaskan. Seorang bernama Jim membawanya pergi. Pak Ketua Gong geram dan meninju petugas yang membiarkan mereka pergi. Ampun, Pak Ketua Gong, tapi mereka ditemani kepala kepolisian dari provinsi, kata petugas itu sambil memegangi pipinya yang kemerahan. Pak Ketua Gong masuk ke ruangannya sendiri dan melampiaskan kebingungan dan kemarahannya. Alice, Jack, apa yang kalian rencanakan? Di tempat lain, Alice sedang duduk agak mengangkang di sofa kediaman rumahnya. Sofa itu tempat favorit ketika dia dan Lukas melakukan permainan adu kasih. Di hadapannya berdiri seorang pria tampan dan tinggi. Sudah dalam pakaian dokter. Kau tahu apa yang harus dilakukan?
Tanya Alice kepada dokter itu. Dokter gadungan itu mengangguk. Sesuai arahanmu, Alice. Alice mengenakan jubah tidur dari sutra yang lemas sekali, sehingga ketika dia mengangkat kainnya menyingkap dan memperlihatkan lingerinya. Si dokter gadungan memandanginya dengan buas. Kau mau ini? Tawar Alice kepada laki-laki itu. Dia menunjuk bagian yang tersingkap. Jika hanya kau mengizinkan, kata dokter itu. Oh dokter, aku pikir aku mengalami sesuatu di bagian sini. Tolong diperiksa ya, Alice pura-pura manja. Dokter gadungan itu paham ajakan Alice. Dia pun melucuti celana panjangnya lalu menghampiri Alice. Menyingkap lingeri lalu membenamkan wajah di sana. Selanjutnya bukan lagi wajah yang memeriksa bagian tersingkap itu. Jadinya, sofa itu sekarang adalah saksi bisu atas Alice membuai banyak pria untuk melakukan apa yang diinginkannya. Di rumah sakit, setelah 3 jam operasi, Lukas dibawa ke ruang rawat inap. Bu Karina dan Dozan dilarang untuk menunggui karena Lukas mesti di tempat yang steril dulu. Sebagai gantinya mereka hanya boleh menunggu di luar dan ada 2 petugas polisi yang berjaga di depan pintu. Termasuk juga Kong. Dokter tampan dengan badge nama Jerry datang dan masuk ke ruang rawat inap itu. Lukas di dalam sedang setengah sadar. Dia merasakan dadanya menempel perban banyak sekali. Terdengar denyut bunyi mesin monitor jantung. Dalam ambang sadarnya itu Lukas terbayang-bayang Alice, tapi kali ini, dia dikhianati. Alice bermain adu kasih dengan laki-laki lain. Ketika Dokter Jerry masuk, Lukas memekik. Dia melirik yang datang. Dokter, ya, Lukas berkata, istirahatlah. Saya hanya datang untuk mengecek tanda-tanda vitalmu. Tapi, 5 menit lalu sudah ada dokter yang memeriksa, balas Lukas. Dia merasakan firasatnya buruk, seperti sentilan ke ulu hati. Dari wajahnya, Dokter Jerry ini bukanlah dokter sungguhan. Lukas bisa melihat itu dari wajah. Ketika orang bilang tentang profesinya, Lukas bisa menilai apakah itu benar atau tidak. Oh, dokter yang tadi memintaku untuk menggantikannya di sisa shiftnya. Lukas tahu nama dokter yang tadi. Kalau boleh tahu, siapa nama dokter tadi? Dokter Jerry gelagapan, dia tak bisa jawab. Dia sampai menjatuhkan suntikan yang akan dia tusuk ke Lukas untuk mengakhiri hidup Lukas. Kepalang tanggung, dia segera pungut dan lalu menyerang Lukas. Firasat Lukas benar, didorong oleh adrenalin keinginan bertahan hidup, Lukas dapat menghindari serangan Jerry. Suntikan besar itu Lukas yakin adalah cairan untuk melumpuhkannya. Lukas tak memedulikan bekas luka di dadanya. Matilah kau, Lukas, desis Dokter Jerry. Bersambung.